Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan keyakinan seperti itu kita tidak akan pernah bisa bersembunyi untuk berbuat maksiat, dan kita pun akan selalu puas karena Allah pasti menyaksikan segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa didengarkan oleh Allah yang maha agung, sehingga berat untuk berbicara kecuali dengan perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan semoga Allah yang maha tahu segala isi hati menggolongkan diri kita menjadi orang yang sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa dirahasiakan, walaupun di lubuk hati yang paling tersembunyi sekalipun, sehingga kita harus selalu hati-hati dengan hati. Itulah judul kita malam ini insyaallah. Jazakallah khair. Perkenalkan, di samping AA yang sudah saudara kenal, Ustadz Adi Hidayat, lahir 11 September tahun 1984. Benar kan? Ya, putra 2, istri baru 1. Ya, kita tidak tahu rahasia Allah, rencana Allah. Benar Ustaz? Usia beliau jauh lebih muda. Kalau AA 29 Januari tahun 62. Jadi sudah kakek-kakek. AA 56, beliau 34. Kalau Ustadz Abdul Somad 41 tahun usianya. Ustadz TGB 46 tahun. Jadi saya termasuk yang aki-aki di sini ya. Jazakallah khair. Beliau ini saya mengucapkan terima kasih. Pertama, Ustadz hadir ke sini jauh-jauh, Masya Allah. Yang kedua, saya berterima kasih banyak ilmu yang Ustadz sampaikan lewat YouTube, lewat ceramah, dan AA ikut belajar. Banyak pelajaran yang saya dapat. Jazakallah khair Ustadz, semoga ilmunya berkah. Lalu yang ketiga, mudah-mudahan malam ini Allah membimbing lisan beliau untuk menjadi jalan ilmu bagi kita semua. Saya suka heran bagaimana Ustadz bisa hafal di atas, di bawah. Saya juga ikut-ikutan Ustadz. Jadi ayat ini ada di rak yang paling atas, itu aja. Itu lebih sederhana bagi saya. Saya baca bukunya, jadi ngapalin sekarang dengan anak yang bungsu itu sama dari buku Ustadz yang 30 hari hafal Quran ya. Terima kasih, semoga setiap hafalan yang saya dapatkan mengalir juga pahalanya bagi. Saya berpikir ini bisa hafal seperti ini bagaimana, ternyata memang beda. Beliau IPK-nya 3,98. Alhamdulillah, sudahlah ya, mal katakan ya, doakan saja. Karena Allah yang menciptakan akal, Allah yang menciptakan otak, pasti beliau dituntut oleh Allah pertanggungjawaban atas kepintarannya, dan bersyukurlah kepintarannya digunakan untuk hal yang manfaat. Harus kita doakan ya, karena berat sekali ujian yang diberikan ilmu, yang diberikan kepintaran, diberikan popularitas, itu jauh lebih berat dibanding dengan orang yang tidak dikenal sama sekali tapi terkenal di sisi Allah. Kan ada yang di dunia terkenal, di akhirat terkenal. Ada yang di dunia tidak terkenal, tapi di penghuni langit terkenal. Ada yang di dunia terkenal, tapi di penghuni langit tidak terkenal sama sekali kebaikannya. Mudah-mudahan beliau dapat di dunia dan di penghuni langit juga dicintai oleh Allah. Begitu, Ustaz, malam ini katanya judulnya hati-hati dengan hati, tapi itu hanya sebuah judul. Yang penting silakan uraikan apa saja yang sesuai dengan judul. Padahal Ustaz, alhamdulillah, ini kunjungan beliau yang ketiga kali ternyata. Yang pertama tahun 97, waktu itu saya masih muda.
Yang kedua waktu A sakit ya, alhamdulillah. Dan sekarang waktu saya sembuh, mudah-mudahan berkah. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi allazi istaffahu rabbuna rahmatan lil alamin faj'alahu uswatan lin nasi ajma'in qailan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillahilladzi hadana bil Qur'ani hudan lin nasi ajma'in. Faman ya'ishu bihi fakana yamshi fil ardi kasyamsi wa duhaha. Alhamdulillahilladzi akkada al-Qur'ana bis sunnati an-nabawiyyati as-sahihati kan nahari idza jallaha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah yang maha mengetahui segalanya hingga kita kembali kepada Allah dijemput dengan maut seperti tadi dibuka di Quran surah ke-67 ayat yang kedua tadi. Jika seseorang sadar bahwa setiap waktu dia akan meninggal menghadapi maut, maka ia tidak akan pernah bermain-main dengan hidupnya. Karena itu para ulama memberikan pesan, jika seseorang ingin dijaga dari perbuatan maksiat, maka saat terfikir berbuat yang salah, bayangkan ia akan diwafatkan pada saat itu. Boleh jadi itu langkah yang paling cepat dan tepat untuk mengembalikan kepada jalan yang terbaik, sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita keadaan yang tenang di hati, yang dengan ketenangan itu kita masih bisa berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinlah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dengan ketenangan kita berzikir, ada kenikmatan kita menyelaminya. Karena itu malam ini ada topik yang ditampilkan, hati-hati dengan hati, yang mudah-mudahan dengan bahasan itu segala hal yang Allah tetapkan dalam Al-Quran yang kita pelajari bisa memberikan ketenangan pada jiwa kita. Saya ingin bersyukur dan berterima kasih pada guru kita semua, Abangda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang barangkali lebih populer dengan panggilan Aagim. Tadi sudah disebutkan tanggal kelahirannya, juga disebutkan statusnya sebagai seorang aki. Baik, putra putri 11 cucu 8, dan ini adalah yang ketiga saya berada di sini. Dulu hari Jumat tahun 97, tempatnya belum di sini, masih agak sebelah sana ya. Baik, saya menunggu beliau subuh datang, kemudian setelah sholat beliau pimpin, ada putra beliau yang laki-laki dipanggil namanya Muhammad Ghazi, waktu itu masih pakai baju kuning. Kemudian push up sama-sama waktu itu. Setelah itu tersambung dengan kajian Profesor Ahmad Mansur Suryanegara via radio kalau tidak salah. Yang kedua hari Jumat juga, alhamdulillah beliau dititipi oleh Allah penyakit, dengan sakit itu harus di Bandung, dan dengan di Bandung itu saya bisa bertemu. Dan itulah hikmah, kadang-kadang ada sesuatu yang diberikan tapi itu baik dalam kehidupan. Dan hari ini pun alhamdulillah Allah berikan sehat. Dengan kesehatan itu dari Malaysia kemudian landing mengisi acara, karena sehat bisa ke sini dan bisa berjumpa dengan kita semua. Saya bermohon pada Allah semoga beliau dan keluarga senantiasa dijaga dalam kemuliaan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan setiap ilmu yang disampaikan mengalir pahala terbaik sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang penting teman-teman doakan, tersebut dalam hadis riwayat Muslim, Kitabul Imarah, nomor hadis 1905. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, dan ketika ditanya tentang hadis ini, itu beliau sampai pingsan 3 kali. Pertanyaan pertama tidak kuat jawab, pingsan. Pertanyaan kedua tidak kuat jawab, pingsan. Pertanyaan ketiga baru agak kuat. Alhamdulillah saya tidak ditanya, sehingga tidak harus pingsan untuk menjawab itu. Tapi ada sesuatu yang harus dalam kita fikirkan. Di antara hadis ini ada 3 golongan yang akan dihisab, yang kemudian ternyata ini orang pertama yang dihisab yang seluruhnya dimasukkan ke dalam neraka. Tadi disinggung oleh beliau tentang popularitas. Saya bermohon kepada Allah, kalau dengan popularitas itu dapat menjauhkan saya dari Allah, semoga Allah menenggelamkan popularitas dalam kehidupan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis itu, dipanggillah seseorang, rajulun ta'allama al-ilma wa qara'a al-Qur'ana, seorang lelaki yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, kemudian mengajarkan, wa yaqra'ul Qur'ana, kemudian dia membaca Qur'an, sering baca, sering belajar. Kemudian satu kali dipanggil dia, wa idza nudiya, ketika dipanggil itu ditampakkanlah kemudian semua nikmatnya. Faqila, maka dikatakan kepadanya, bimadza 'amilta, untuk apa kemudian engkau amalkan itu? Maka ia jawab, ta'allamtu fika ya Rabb, qara'tu fika ya Rabb, saya belajar hanya untukmu, saya mengajar hanya ikhlas untukmu, dan saya baca Quran, saya harapkan keridhaanmu. Maka langsung Allah yang jawab, bukan malaikat, Allah langsung yang jawab, kadzabt, engkau pendusta, engkau pembohong. Bahkan dalam riwayat lain bukan kadzab tapi kadzdzab. Ada kadzib, ada kadzdzab, itu berbeda. Kalau kadzib itu sekali dusta, kalau kadzdzab berkali-kali berdusta. Seakan Allah ingin menegaskan, kamu ini dulu dusta di dunia, kok dusta sekarang masih berani di depan aku, masih dusta juga. Di dunia sudah berkali-kali dusta, datang ke depanku pun masih berdusta. Maka diperintahkan oleh malaikat yang terburuk dalam siksaannya untuk mengambil orang ini, direnggut kemudian ubun-ubunnya, faulqiya finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu mohon doakan para ustaz, para kiai, para habaib, para guru-guru kita, sehingga tetap dijaga dalam keikhlasannya ketika mereka mengajar insyaallah. Baik, silahkan gimana ini? Tenang hadirin ya, kita awet-awet ilmunya ya. Ustaz, sebelum membahas yang berat-berat, yang ringan dulu ya. Dari kecil dulu sudah cita-cita enggak jadi ustadz begini? Saya waktu kecil cita-cita saya jadi Pak Habibie. Oh. Setiap ditanya mau jadi apa? Pak Habibie. Jadi apa? Pak Habibie. Jadi apa? Pak Habibie. Sampai saya koleksi buku-buku Pak Habibie, dan saya baca dari sejak kecil, dari mulai cara belajarnya, baru saya mengerti setelah dewasa bahwa orang tua Pak Habibie seperti menyiapkan beliau layaknya orang tuanya Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena itu Pak Habibie itu punya kemiripan dengan Imam An-Nawawi dalam karakter dia. Imam An-Nawawi itu susah diajak main. Kalau dibawa main mesti dipaksa. Saat dipaksa pun bawa buku. Saat yang lain main sudah nggak ada ketahuan orang ngawasi, tinggalkan mainnya, balik lagi baca buku lagi. Pak Habibie mirip-mirip. Sedang di kamar diminta main, susah. Dibawa keluar depan, balik lagi, masuk lewat jendela belakang. Baca lagi gitu. Kurang lebih demikian. Masya Allah. Jadi tunggu dulu. Jadi cita-citanya seperti Pak Habibie. Hanya Pak Habibie pesawatnya dari airport ke airport. Mudah-mudahan pesawat beliau dari airport ke sorga ya. Amin. Pinternya juga nggak jauh, alhamdulillah sama nih. Mesti Allah nitipkan kepinteran, udah susah ya. Saya berusaha tuh menghafalkan ayat ini, yang ini ingat, yang kemarin lupa. Ya. Tapi itu ada rumus. Rumusnya di hadis riwayat At-Tirmidzi. Oh tuh, coba, udah keluar lagi. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910 dan 2920. Ah benar. Silakan. Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad sebetulnya. Oh. Ya.
Muhammad cuman tumbuh dan berkembang di Tirmidz sehingga dikenal dengan At-Tirmidzi. Oh, Masya Allah. Jadi ada rumus begini kalau di Arab, kalau ada non-Arab datang ke Arab, itu umumnya memperkenalkan dengan nama daerah supaya orang Arab di sana tahu bahwa dia berasal bukan dari Arab. Kalau dia Muslim ingin menyampaikan Islam sudah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Jadi beliau berasal dari Tirmidz, tambah al di depannya, karena ta itu alif lam syamsiyah, maka disatukan jadi At-Tirmidz, ujungnya i, At-Tirmidzi. Dulu orang tua kita Syekh Nawawi dari Banten, maka dimunculkan daerahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dulu ada ulama besar dari Palembang namanya Syekh Abdus Somad Al-Palembangi. Dulu ada ulama besar dari Padang Syekh Yasin Al-Padangi. Dulu ada ulama besar Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, lahir tahun 1880. Ini gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahir tahun 1886, pendiri Muhammadiyah 12 November tahun 1918. Kemudian guru Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, ya, lahir tahun 1871, pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Dan guru almarhumah Raden Ayu Raden Ajeng Kartini yang lahir tanggal 21 April tahun 1879. Ini hafal kita juga. Itu Terus setuju. ya. Itu Jadi muridnya dulu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ditambah al di ujungnya, di depannya ujungnya i. Ya. Sama dengan Al-Bukhari, itu bukan nama asli. ya, Nama aslinya Muhammad. Muhammad bapaknya Ismail, punya bapak namanya Ibrahim, punya kakek namanya Al-Mughirah, punya eyang namanya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Datang kemudian ke Arab memperkenalkan saya dari Bukhara, tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i, Al-Bukhari. Jadi kalau AA ini mau umrah haji, ingin memperkenalkan dari Geger Kalong, boleh Ana Agim Al Geger Kalongi, ya. Itu sah, ya, boleh. asa kurang wibawa. Ya. Ini kalau Ustadz apa Ade Hidayati? Baik. Al-Bekasi. Al-Bekasi. Daerahnya yang diikutkan. Al-Bekasi. Daerahnya. Baik. Apa hadisnya tadi? Hadisnya belum disebutkan itu. Baik. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, 2920. Saya mau beri rumus begini. Ini penting, sebetulnya ini rahasia, tapi nggak apa-apa lah, malam ini diantara kita aja. Jadi Nabi sampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia akan dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Anda bacakan alif lam mim 3 huruf kali 10 berapa? 30. Perhatikan, saya berikan rahasia. Kalau orang hanya baca Quran, umumnya orang sekali baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, selesai. Tapi penghafal Quran mustahil sekali baca. Dia akan berkali-kali membacanya sampai merasa kuat dengan ingatannya. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi dzalikal kitab, la raiba fi hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa huruf? Wah, itu mah harus yang pinter ngitungnya. Kalau saya banyak. Masya Allah. Nah, kadang-kadang ada orang yang diinginkan oleh Allah bukan segera cepat hafal, tapi supaya banyak mendapatkan pahalanya. Hei fulan, saya berikan pada dia 10 menit dia hafal ayat ini, karena dia sudah banyak amalan sebelumnya. Dia sudah banyak salat tahajud, dia banyak puasa, dia banyak sedekah. Kamu belum cukup. Kemarin kamu banyak dosa yang harus ditutup dulu. Kamu jangan lupa, di depan itu ada ajal yang segera menanti. Saya ingin berikan pahala lebih daripada si fulan. Allah berikan lebih pahalanya. Kadang-kadang ada yang diinginkan oleh Allah bukan cepat mendapatkan hafalan, tapi cepat mendapatkan
kumpulan pahala untuk menutup dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Saat itu diselesaikan kemudian, maka Allah akan bukakan segala kemudahannya. Dan hebatnya, orang yang mengalami kesulitan 2 kali lipat dari penghafal biasa, maka pahalanya diberikan double dari yang sebelumnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Maka orang yang terbata-bata membacanya, mengeja hurufnya, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat dari yang lancar. Alif lam mim. Yang ini alif lam mim. Yang pertama 30, yang kedua kali 2 lagi 60 dia dapatkan sebagai apresiasi dari kesungguhannya. Kalau Allah sudah memberikan Anda berlipat pahala, belum juga Anda mau membacanya, maka dengan cara apa lagi Allah harus mengampuni dosa-dosa kita. Kadang-kadang setiap peristiwa tidak harus dibaca dengan akal, tapi ada bagian iman kita yang meneduhkan keadaan jiwa kita. Sekira itu. Apalagi Ramadan. Ramadan itu pahalanya beda. Lebih dahsyat lagi ya. Lebih besar. Ada di Kitabus Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, posisi paling kiri sebelah atas. Itu langsung. Betul. Yatruku ta'amahu wasyarabahu wasyahwatahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Orang yang puasa meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya untukku. Dia puasa karenaku, maka aku yang berikan ukuran pahalanya. Yang standar nggak berlaku lagi. Standar itu kalau Anda kerjakan kebaikan, standarnya 10. Misal Anda sholat, setiap selesai sholat dapat 10 pahala. Sholat disebut dengan hasanah. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sholat disebut dengan hasanah. Rumus Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan 1 hasanah mendapatkan 10 kali lipat darinya. Ramadan tidak. Perhatikan, wa ana ajzi bihi. Saya yang langsung memberikan ukuran pahalanya paling minimal wal hasanatu bi asyri amthaliha, 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Anda baca Quran nanti insyaallah di bulan Ramadan, itu 1 hurufnya bukan 10 lagi, paling minimal 100 setiap hurufnya. Dirugi kalau ada orang tidak membaca Quran di bulan Ramadan. Jadi kalau Anda punya dosa misalnya 99, minimal bacalah 1 huruf. Nun, lumayan. Masih untung 1. Apalagi kira-kira? Jadi saya mengerti kenapa saya nggak hafal-hafal. Berarti dosa saya sangat banyak. Ada juga yang belum tentu dosanya banyak, Kak. Ada. Kenal Umar bin Khattab? Oh, kenal sih tidak. Hanya belajar mengenal beliau ya. Ya. Berarti sudah sering mempelajari ini. Baik. Umar itu keseluruhan menghafal 20 tahun Al-Quran. Tapi Umar sangat jenius. Bahkan ada seorang pemikir liberal namanya Toha Hussein. Lahir di Mesir, itu menulis buku Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Seorang liberal di luar itu pintar-pintar, Pak. Hafal Quran, tahu hadis. Makanya kalau mau dibelokkan agak cepat sadar lagi. Kalau liberal di sini itu agak ketinggalan jauh. Quran tidak hafal, hadis tidak tahu, tapi maksa jadi liberal. Ya, sebetulnya agak ketinggalan karena zaman Nabi sudah ada orang liberal namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208 paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Itu ada ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Asalnya ada seorang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf, tokoh Yahudi, masuk Islam tapi masih suka baca Taurat yang sudah menyimpang. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa masih pergi ke sinagog baca Taurat? Kata Ka'ab ini, Quran kan wahyu dari Allah, Taurat wahyu dari Allah, sama-sama dari Allah. Taurat turun ke Nabi Musa, Musa Nabi. Al-Quran turun kepada Muhammad SAW, beliau Nabi. Apa bedanya? Kan sama-sama Quran, sama-sama wahyu, sama-sama Nabi diturunkan kepadanya. Apa bedanya? Liberal. Di pemikir liberal sudah ada, dulu sudah ada 15 abad yang lalu. Jadi kalau ada orang ikutan liberal sekarang, dia sebetulnya bukan maju, dia orang telat. Terlampau terlambat. Ya kesiangan, kepagian, kesorean, kemalaman. Dia kembali pada 15 abad yang lalu.
Maka dilaporkan pada Nabi, kata Nabi, "Lau kana Musa hayyan," kalaupun Musa masih hidup, dia akan tunduk pada risalah yang telah diturunkan kepadaku. Maka ditinggalkanlah, sadar dari liberalismenya, ditinggalkan pemikirannya, kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan ditinggalkan pemikiran yang demikian. Ka'ab seorang liberal, hafal Quran, tahu Taurat, begitu diingatkan Nabi, taubat dia. Orang liberal sekarang, Quran tidak hafal, hadis tidak tahu, Taurat tidak pernah kenal, diingatkan, malah nekat makin liberal. Orang-orang semacam ini, mohon maaf, barangkali ia terlampau telat dalam kehidupannya. Apa tadi ya pertanyaannya? Nggak apa-apa ya. Jadi kawan-kawan sekalian, yang dapat saya pahami memang Allah menciptakan kemampuan kita, tetapi Allah Maha Adil. Di dalam keberagaman itu cara Allah menilai beda dengan cara kita menilai. Makanya jangan pernah putus asa dan selalu berbaik sangka. Di pesantren ini juga banyak yang menghafal Quran, ada yang cepat, ada yang lambat. Alhamdulillah azan ya. Bagaimana hukumnya Ustaz nih? Yang terbaik bagaimana? Quran surah ke-9 ayat ke-18 Allah sampaikan, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah." Fungsi masjid itu pertama, kata Quran, langsung Allah yang sampaikan, fungsi pertama bagi orang yang beriman kepada Allah dan ingat hari akhir, fungsi pertamanya salat. Kalau di zaman Nabi, imamnya sudah ada Nabi, maka Nabi ditunggu karena semua orang menunggu Nabi. Sekarang nabinya sudah wafat, maka fungsi pertama dikembalikan. Kalaupun ada ta'lim seperti ini, tapi tidak setiap orang lewat ini ingin ikut ta'lim. Mereka mencari masjid untuk salat dan seterusnya. Karena itu akan lebih diutamakan kalau kita menunaikan salat Isya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi, dan mudah-mudahan Allah meridai apa yang kita pelajari malam hari ini. Dan saya berikan satu rahasia nanti buat AA setelah Isya. Kan tadi belum selesai, kenapa Umar hafal Quran sampai 20 tahun? Boleh jadi ada persamaan antara AA dengan Umar. Betul. Minimal sama-sama dibahas malam ini. Ya, terima hadirin. Ustaz tadi ada hutang tentang satu ya. Saya ini saudara nggak usah nanya, saya punya banyak pertanyaan mewakili saudara-saudara ya. Saya sudah sering lihat di YouTube pertanyaan dari saudara-saudara. Insya Allah pertanyaan A beda dengan yang lain-lain. Ustaz harus nerima pertanyaan saya ya. Yang tadi gimana Ustaz tentang rahasia yang belum tuntas? Baik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini sederhana sebelum kami menyampaikan apa yang tadi tanyakan. Ada tips singkat dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis sahih. Biasakan setiap mengerjakan satu amalan, sekecil apapun, lalu tuntaskan dengan doa. Apapun itu amalannya. Saya beri contoh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Itu beliau berdua diperintahkan meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang sempat hancur di masa Nabi Nuh alaihi salam. Setelah tuntas meninggikan itu, maka yang pertama dilakukan itu berdoa. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Apa yang dilakukan? Doa. Rabbana taqabbal minna. Dan yang paling singkat, tips yang paling utama, kalau Anda ingin berdoa setelah mengerjakan amalan, jangan berdoa yang tinggi-tinggi dulu. Isyarat Quran, minimal berdoa, amal itu minta diterima dulu. Jangan-jangan Anda selepas sholat, minta besok ujian lulus, ujiannya lulus, cuma sholatnya nggak diterima. Karena itu kalau ibadah sudah diterima, Allah sudah menerima, maka apapun akan diberikan. Itu rumus cepatnya. Dan setelah itu Nabi membiasakan tersebut, hadis Ibnu Majah nomor hadis 925. Pasca beliau salat itu selalu melekat kalimat minta diterima amalnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan mohon terima amalan saya. Saya bermohon pada Allah sekali lagi, semoga salat kita seluruhnya dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Persamaan A'agim dengan Umar bin Khattab. Terlalu berat ini Ustaz ini. Baik. Pertama, sama-sama manusia.
yang diminta oleh Allah dengan tugas ibadah. Quran surah 51 ayat 56 paling kanan sebelah atas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah karena Allah. Ada yang menarik, setiap orang bisa punya pola mendesain aktivitasnya untuk jadi ibadah. Tapi Umar punya cara berbeda. Umar itu radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang jenius yang setelah masuk Islam itu selalu punya visi dalam setiap tatanan aktivitasnya. Termasuk sahabat yang mengerjakan sesuatu dengan terencana. Dan visinya seringkali menghadirkan sesuatu yang baru. Saya ambil contoh misal. Saat orang sibuk misalnya, kemudian menghafal Quran, Umar melihat bahwa ke depan barangkali tidak semua orang punya kekuatan yang sama dalam menghafal. Bagaimana cara mudah belajarnya? Diusulkan untuk jadi mushaf. Dan isyaratnya sudah ada, tinggal diwujudkan saja. Dulu zaman Nabi, orang masih ada sibuk untuk minum minuman keras. Umar itu sebelum masuk Islam, itu sering minum. Bahkan 5 kali dalam sehari. Minum. Minuman keras, 5 kali dalam sehari. Kemudian bertobat setelah masuk Islam, justru ayat minuman itu turun karena pertanyaan Umar. Umar punya visi ke depan. Ini kalau orang banyak minum seperti ini, itu banyak hal akan terganggu. Nanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa belum turun ayat mengharamkan minuman keras? Karena pertanyaan Umar, turun ayat, sampai 4 fase. Sampai puncaknya di Al-Maidah ayat 90 sampai 91 itu. Ya, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya ayat sampai fajtanibu, tinggalkan, jauhi dan seterusnya. Baik, dulu zaman Nabi, Nabi tarawih salat 11 rakaat. Memberikan gambaran di Aisyah radhiyallahu taala anha di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Ketika ditanya bagaimana sifat salat Nabi, kaifa kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh beliau, ma kana yazilu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Sepanjang di rumah saya, perhatikan cara menerjemahkannya. Sepanjang di rumah saya, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Mengerjakan 4 kemudian 3. Tapi di rumahnya Sayyidah Maimunah tersebut dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 1369. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah, salatnya Nabi 11 juga dengan khafifatain 2 rakaat. Rumusnya bukan 4-4-3, 2 ujungnya 1. Tapi menariknya, Nabi tidak pernah meminta umatnya membatasi 11. Di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadakumul fajr falyutir rak'atan wahidah. Salat malam itu paling minimal tunaikan 2 rakaat. Tambah 2 lagi, kalau kuat 2 lagi, kalau kuat 2 lagi silahkan. Kalau khawatir fajar tiba, tutup dengan 1 rakaat. Anda salat malam, maaf, dari ba'da isya sampai menjelang fajar, berapa rakaat tuh? Tidak ada batasnya. Nah, persoalannya, Nabi ketika salat 11 rakaat, banyak orang pengen ikut Nabi 11 rakaat. Sebelumnya bebas tuh, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Begitu ikut 11 di belakang Nabi, coba-coba Hudzaifah al-Yamani. Begitu coba-coba, ternyata di belakang Nabi salat, kata beliau, Allahu Akbar, nikmat sekali salatnya. Bacaannya indah, menghunjam pada jiwa. Kemudian kalau baca tentang surga, pengen cepat masuk. Baca neraka, ada ketakutan kita. Ini sunnah memilih imam yang bagus, sehingga ada getaran pada jiwa saat dibacakan. Tapi persoalannya, nggak sadar rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Baik. Ibnu Mas'ud diceritakan, penasaran. Berapa hari kemudian ikutan lagi, ternyata betul terbukti. Saking menikmatinya, dikira 100 ayat itu akan ruku. Ternyata nyambung 286 ayat, rakaat pertama. Dikira akan ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Ini baru rakaat pertama. 5 juz 4 halaman, baru ruku. Besoknya tidak ada yang ikutan lagi ya. Baik ya. Bukan karena capek, kata Abdullah bin Mas'ud, karena saya sering menduga kapan rukunya. Kapan rukunya? Saya khawatir saya enggak khusyuk. Karena kata Imam An-Nawawi, di kitabnya ada, beliau punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di kita ada 2 cetakan pakai bahasa Arab, 1 pakai bahasa Indonesia. 2 cetakan ini yang Darul Kutub Al-Islamiyah, yang kedua Darul Nafais. Yang pakai bahasa Indonesia 214 halaman, terbitan Al-Qawwam warna putih. Anda buka yang terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 37, paling kanan sebelah atas. Paragraf 1, baris 1 sampai 3.
Itu sepeninggal Nabi, Utsman bin Affan, ya Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, termasuk Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya radhiyallahu taala anhum jami'an, terbiasa salat malam sampai khatam Al-Qur'an. Sampai khatam Al-Qur'an. Tapi apa kaitan dengan Umar? Begitu Nabi meninggal, dipraktekkan seperti Nabi tadi, ternyata kebiasaan orang berubah. Apa perubahannya? Tidak kuat berdiri lama. Semakin generasi berganti, semakin gak kuat lagi. Kalau tidak percaya, malam ini nih, generasi dekat-dekat, katanya, dekat-dekat menjelang kiamat. Misal, mohon izin ya, maaf, coba praktekkan di malam ini, tahajud misalnya, rakaat pertama 100 ayat. Lihat siapa yang bertahan. Dulu masanya Umar, begitu dilihat, dipraktekkan salatnya Nabi, rakaat pertama agak panjang, tidak semua bisa bertahan dengan bagus. Maka Umar punya visi, bagaimana caranya bisa bertahan bacaan Nabi tapi sesuai dengan kaidah Nabi. Karena yang dilihat dalam tarawih itu bukan rakaatnya, tapi jumlah bacaannya. Yang banyak pahalanya itu semakin banyak dibaca ayat Quran, semakin banyak pahala pada saat itu. Makanya Nabi memilih membacakan banyak ayat supaya banyak pahala didapatkan, satu hurufnya 100. Maka Umar mencoba dengan kejeniusannya, bagaimana caranya bacaan Nabi tetap bertahan tapi tidak keluar dari petunjuk Nabi. Dilihat, oh kata Nabi bebas rakaat, tidak ada masalah. Yang penting silahkan paling minimal 2. Karena Nabi satu rakaatnya 100 ayat, Umar bagi 2. Dah, mungkin kalau berdirinya 50 ayat, lebih pendek jangka berdiri dibandingkan dengan 100 ayat. Karena 100 ayat dibagi 2, 50 ayat, maka satu rakaat otomatis akan jadi 2 rakaat. Yang tadinya 11 kalikan 2, 22, tutup dengan witir 1, jadi 23. Umar punya visi, jenius, tidak keluar dari ketentuan Nabi, tapi ingin bacaannya serupa dengan bacaan Nabi. Lalu mengembalikan sholatnya ke masjid, jenius. Nabi dulu 3 hari, 3 malam itu di masjid, selebihnya tidak. Kenapa tidak? Bukan karena Nabi nggak ingin ke masjid, tapi karena Nabi khawatir kalau beliau ke masjid makin banyak orang, diwajibkanlah jamaah pada saat itu. Maka Umar membaca. Jadi kalau nabinya meninggal gak akan ada hukum lagi. Karena kaidah asalnya bukan gak ke masjid, kaidah asalnya ke masjid. Cuman karena takut diwajibkan, artinya Nabi cuma 3 kali saja. 3 kali balik lagi. Maka Umar dengan kejeniusannya, ayo semua ke masjid lagi. Begini dasar hukumnya. Tidak ada sahabat yang protes. Umar menginisiasi pendidikan tingkat tinggi. Sekolah dibangun, ditata dengan bagus. Umar menginisiasi pasukan militer yang bagus dan seterusnya. Dan Umar menerapkan itu semua setelah membaca ayat tidak banyak yang dihafal. Ayat dihafalkan, diterapkan dalam pengajiannya Umar, dipraktekkan dalam visinya. Seorang yang visioner dapat sesuatu, mewujudkan satu hal. Ini yang saya tangkap salah satunya dari Agim. Mungkin tadi katakan, aduh saya khawatir banyak dosa, gak hafal dengan cepat. Barangkali bukan itu yang saya lihat. Barangkali kecenderungan melihat satu ayat, melihat satu hadis, dikemas jadi materi, ditampilkan dalam bentuk yang sederhana tapi menghunjam ke dalam hati. Dan apa yang terjadi? Jadilah kemudian pesantren Darut Tauhid. Ada kemudian Eko, ada kemudian travel taklimnya, ada kemudian pendidikannya, ada macam-macamnya. Dan nyaris beberapa bagian itu adalah sesuatu yang visioner yang di masanya bahkan kekinian belum ditemukan oleh dai-dai yang lainnya. Jadi itu tadi saya berani katakan, ada kemuliaan-kemuliaan yang kadang ketika kita lakukan tidak harus dinilai dengan persamaan dengan orang yang sama. Ya, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gerakan seperti apa, dorongan akan berbeda. A punya gerakan sendiri, saya punya gerakan sendiri. Dari situ menghasilkan kualitas yang tidak sama. Tapi jangan lupa bahwa dalam hukum gaya ada persamaan paskalnya. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya akan semakin tertekan. Nah, jadi sekalipun visinya bagus, kita juga bagus, saya bagus, tekanan itu semakin tinggi. Itu sudah pasti itu. Seperti Umar banyak tekanan, kita pun akan banyak tekanan. Jadi itu persamaan yang tadi saya janjikan, sama-sama insya Allah punya visi, sama-sama kemudian juga punya pendalaman pada ayat, dan sama-sama juga bersabar dalam mempraktekkan itu. Perbedaannya ada juga. Baik ya, Umar sahabat, bukan. Umar hidup bersama Nabi, tidak. Umar wafat dikubur di samping Nabi, di sela-sela Abu Bakar, tidak. Umar kemudian menikah, dan Umar menikah dengan luar biasa sahabiah yang mulia, kemudian putrinya menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri tidak menikah dengan putri Nabi. Umar dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah teman-teman sekalian, mohon maaf, masuk surga tanpa hisab. Belum ada jaminan. Karena itu betul.
Kalau saya lebih jauh lagi, saya sudah nggak sama dengan Umar, sudah banyak perbedaan. Masih mending, masih ada persamaan. Dari perbedaan ini, saya ingin sampaikan begini. Kadang-kadang saya selalu bandingkan demikian untuk membuat diri kita tuh lebih kuat dalam beribadah, untuk menyusul nilai-nilai kebaikan. Baik, jadi dari sini, dari perbedaan ini, saya ingin sampaikan untuk kita lebih berusaha mendoakan supaya nilai-nilai kebaikan itu bisa semangat untuk dikejar. Ada persamaan yang terakhir, sama-sama suka belusukan. Baik ya, Umar pemimpin belusukan pertama yang ketika jalan itu juga lihat mimpin, kemudian lihat sahabatnya, anak-anak yang bekerja, bahkan tukang angon kambing itu dilihat oleh Umar. Saya lihat juga demikian, Masya Allah. Kita lihat kadang ke santri belusukan di Monas, bawa pengki, macam-macam itu kan. Dan itu luar biasa, bertanggung jawab, bikin acara, ada sampah, ya sampahnya dibersihkan sendiri. Bukan bikin acara, ada sampah, nuduh orang lain nyampah, kan itu nggak tepat. Ya, baik, itu agak-agak beda yang seperti itu ya, insya Allah. Saya kira itu ya, persamaan dan perbedaan. Terima kasih. Jazakallah khair. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, gimana rasanya jadi orang pintar, nilainya tinggi, gampang hafal, bisa menjelaskan banyak hal? Ini pertanyaan disampaikan juga ke Ustadz Abdul Somad. Plus sekarang terkenal, di mana-mana Ustadz ceramah, banyak orang yang datang. Gimana rasanya? Pertama takut. Takut. Ya, takut kalau itu semua justru menjadi ujian yang boleh jadi tidak mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau dengan semua itu ternyata ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan hadis riwayat Muslim nomor hadis 1905. Karena ternyata yang duluan masuk neraka itu orang yang merasa pintar. Yang duluan masuk neraka orang yang mengejar popularitas. Yang duluan masuk neraka orang yang merasa ingin terkenal dalam kehidupannya. Karena itu saya senantiasa diajarkan oleh guru kami bahwa siang mengajar, malam bermunajatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tatap setiap orang yang belajar, lihat mereka dan juga mohonkan kepada Allah agar materi-materi itu bisa juga menghunjam pada jiwa mereka, bisa mengamalkannya dan sebut dalam doa supaya bersama-sama ke surga. Setidaknya itu yang bisa meneduhkan jiwa. Dan saya selalu mohon kepada teman-teman, saya tidak minta apapun, saya hanya bermohon, mohonlah dalam setiap sujud agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya. Sekira itu. Tidak mudah hadirin, karena nafsu itu menyukai penilaian, penghargaan. Nafsu memang diciptakan begitu. Ada rasa nikmat, dihormati, dikagumi, diakui oleh orang lain. Sebagian yang tidak waspada memang itu yang dicari. Tapi bagi yang waspada, tahu bahwa ini adalah ujian yang lebih bahaya daripada caci maki. Saya ada permintaan, boleh? Boleh. Saya minta dimanapun teman-teman bisa mendapati saya, perlakukan seperti apa adanya. Di majlis ilmu kita antara guru dengan murid, tapi di luar itu kita adalah sahabat. Kita bisa bersama-sama saling mendoakan, saling mendorong dan sebagainya. Dan jangan perlakukan berlebihan. Saya lihat ada pergeseran sekarang. Dulu orang bertemu ustaz, alim, syekh itu minta doa. Sekarang minta selfie. Itu agak beda. Coba di teman-teman diingat-ingat lagi, ya. Ada hal-hal yang lebih daripada itu kemuliaannya. Justru kadang-kadang perilaku kita itu yang bertentangan dengan harapan kita. Antum kalau ingin ustadznya masuk surga menggandeng antum semua, maka saling membantu untuk mewujudkan itu. Termasuk bantu juga pesantren ini. Karena Umar itu nggak mungkin berkembang kalau tidak ada Uthman, nggak ada Abdurrahman bin Auf. Ini ada pesantren Eko, ada masjid yang dikembangkan. Bersinergi kita. Yang ada rezekinya, ayo dorong, bantu. Ada program, sampaikan. Dan insya Allah kalau semuanya seperti itu nikmat dan sama-sama bergandengan ke surga insya Allah.
Amin. Tidak cukup dengan amin, harus diuji dulu, itu ya. Ya, benar. Pak, jazakallah khair, maka. Tes. Jadi ini ujian kecil ya, suaranya hilang. Ustaz, saya juga tidak terpikir akan begini ya. Ini di luar yang terbayang. Seperti yang pernah diceritakan, lahir dari keluarga prajurit. Ayah saya seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Asalnya guru Ustadz Bapak tuh. Tahun 62 saya lahir, waktu itu sebelumnya ada Asian Games, jadilah gimnastiar, begitulah ya. Jadi sejarahnya itu dari Asian Games, sebentar lagi ada Asian Games, ya, merayakan kelahiran saya. Tahun 66 jadi tentara, jadi tuh asalnya anak guru, kemudian jadi anak tentara. Ini sebetulnya pesantren ini kalau lihat ada SSG, santri siap guna, kenapa di Darul Tauhid selalu ada tiada prestasi? Begitulah. Itu sebetulnya lebih dekat kepada pendidikan ayah saya dulu. Cara membuka pintu, cara berjalan, cara melipat. Jadi belum kenal banyak dalil. Alhamdulillah saya dikaruniai orang tua yang juga beribadah dengan baik ya. Walaupun tidak bisa menjelaskan banyak dalil, tapi dari praktek. Dari dilarang mengganggu orang, harus sangat setia, pantang untuk tidak jujur, dan itu berbekas. Alhamdulillah, sesudah itu baru dapat pendidikan. Amat telat Ustaz belajar agamanya, mulai intensif itu usia 24 tahun. Ustaz mau udah pintar 24 Maya. Udah? Belum? Saya umur 24 tuh jadi mulai belajar, jadi sangat terlambat, tapi memang mungkin itu waktunya. Jadi dikasih berbagai pengalaman dulu, barulah belajar. Jadi kalau teman-teman lihat di Darul Tauhid ya, mudah-mudahan seperti yang dikatakan Ustadz tadi, diterima oleh Allah di balik semua keterbatasan hafalannya ini ya. Ustadz, dah begitu. Pertanyaan selanjutnya, tenang ya. Oh, mic-nya benar ya. Ustadz, ini dipuji, dihormati, dikagumi. Penyakit apa yang berpeluang bisa timbul? Penyakit hati. Ya, penyakit hati apa saja? Apalagi Ustadz hafal hampir semua dalil-dalil itu dengan alamat-alamatnya. Maksudnya lokasi-lokasinya tuh yang salah lagi. Ini kan orang semua takjub. Saya juga takjub. Ini bagaimana bisa begini? Hanya ketakjuban saya, insya Allah berbuah doa dan ingin belajar. Baik. Nah, gimana penyakit apa saja yang bisa timbul dengan situasi begini dan bagaimana mengatasinya? Jadi di hati itu ada penyakit, tapi juga ada penawarnya. Penawarnya itu tersimpan juga di dalam hati. Jadi kalau Anda bisa mengambil dan menyentuhnya, sentuh ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Siapa? Obatnya. Nah, bagaimana menyentuh obat hati itu dan mengendalikannya? Saya mungkin harus uraikan. Karena kebanyakan orang ketika disebut hati, itu hati terbagi dua. Mesti hati-hati. Ada hati dalam pengertian fisik, medis. Itu yang disebut dengan dalam bahasa Arab kabad. Kalau pesan kibdah itu, kalau di Arab umrah haji kibdah. Nah, itu kan daroti isinya kan hati itu. The kibdah. Ya. Tapi ada yang kedua, ini yang dimaksudkan dalam bentuk yang bukan fisik lagi, tapi metafisik namanya. Disebut dengan kolbu. Kita mesti manage kolbu, kemudian disingkat manajemen kolbu, singkatannya disingkat dengan MQ. Pertanyaannya apa itu kolbu? Ini dulu kita mesti batasi tentang kolbu sehingga mengenal hati. Jangan-jangan kita bahas tentang hati, kita nggak kenal kolbu kita. Saya coba turunkan tentang kolbu dalam Al-Quran. Setelah itu kita pahami isinya, ambil kuncinya, dan kunci ini yang kita coba bukakan penawar untuk menutup semua persoalan hati kita. Sepakat sampai sini? Saya butuh agak panjang, mohon izin. Ada memang itu penjelasan yang kami harapkan. Sampai jam berapa kita? Kan? Sampai jam berapa? Sampai Ustadz ngeleh-leh ya. Alhamdulillah.
Baik. Tahu ngaleh-leh, ngegehol. Bismillah. Saya coba uraikan. Kalau saya sebutkan Betul. bisa kebayang nggak? Baik, tahan. Kebayang nggak? Pasti enggak, karena belum saya minta bayangkan dia. Nah, sekarang saya coba tuliskan sebentar urutan dari Quran ya. Nanti dari situ mudah menurut saya untuk bisa dibaca petanya, nanti dibuka lagi dan nanti dipahaminya lebih enak. Bismillah, saya mohon izin ya, barangkali agak lebih mudah terlihat. Alhamdulillah ini agak panjang jadi lebih mudah kelihatan. Sebelah sana kelihatan insyaallah? Pakai Belum, TV Ustaz semuanya belum. bisa lihat pakai Tapi kan kamera. kalau belum saya tulis belum kelihatan. Ah. Maksudnya papan tulisnya Ustaz yang kelihatan. Iya. Karena di sana ada yang sudah, padahal belum saya tulis, luar biasa. Iya. Hati-hati. Satu, saya turunkan ayatnya. Pertama, saya mulai dari penciptaan manusia dulu, Quran surah ke-15, ayat ke-28. Kemudian setelah ini, fisiknya sempurna, disampaikan Quran surah ke-95, ayat yang keempat. Rohnya ditiupkan sampai terjadi dialog, Quran surah ke-7, ayat 172. Ini taunya ditiupkan roh, dilihat tafsir dari hadis Nabi. Buka saja Al-Arba'in, paling mudah. Nomor hadis yang keempat, paling kiri sebelah atas, rawinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah ini jadi, roh masuk ke dalam fisik, berubah namanya menjadi nafas. Ini saya kotaki, Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Teruskan, ini kalau sudah masuk ke sini maka dia memiliki dua sisi. Sisi pertama, ini yang disebut dengan jiwa kebaikan, Quran surah ke-66, contohnya malaikat, ayat yang ke-6. Ini menghadirkan sifat kemuliaan, contohnya di Quran surah ke-49, ayat ke-13. Sisi yang kedua, ini yang disebut dengan nafsu, Quran surah ke-12, ayat ke-53. Ini yang coba dimanfaatkan oleh setan, dia minta pada Allah untuk memanfaatkan yang ini sehingga jadi penyakit hati. Asalnya dari sini. Quran surah ke-4 ayat 119. Yang minta setan pertama disebutkan di Quran surah kedua ayat ke-36. Asal setan itu adalah iblis. Quran surah kedua ayat ke-34. Asal iblis adalah jin yang menyimpang pada ketentuan Allah. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Sekarang penawarnya ada di sini. Penawar pertama kita turunkan dulu. Di hati ada penyakit, tadi nanti jadi kolbu jamannya qulub, penyakitnya di Quran surah kedua ayat 10. Dan tadi bertanya penyakitnya apa saja yang bisa kemudian mencemari dalam kehidupan. Saya turunkan konsep yang paling mudah saja. Dari sini kita turunkan kemudian jadi obat. Obatnya kita turunkan pertama dalam bentuk ibadah. Quran surah kedua dari ayat kedua sampai dengan ayat kelima. Ya. Ini kalau mau diturunkan rinciannya lagi, saya sering turunkan Quran surah ke-11 ayat ke-114, Quran surah ke-17 ayat 78 sampai dengan 80, kemudian waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103, kemudian dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Tambahkan amalan ini dengan amalan yang kedua. Misal Quran surah ke-96 ayat pertama, ini intinya. Quran surah ke-15 ayat ke-9, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Kemudian ini semua dimaksimalkan ditambah dengan Quran surah ke-7 ayat 205. Kalau Anda bisa kerjakan ini, nanti akan tercipta sebuah suasana yang disebutkan di Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Biasakan juga diamalkan secara rutin di Quran surah keempat ayat 103 tadi saya sebutkan. Maka ini dampaknya kepada kolbu akan terlahir sebuah perisai untuk menangkal penyakit hati. Di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ya, untuk sementara ini dulu. Jelas insyaallah? Belum, ya, belum saya jelaskan. Baik, bismillah. Kita mulai dari sini dulu, sampai ketahuan dulu apa itu kolbu sebelum kita bahas. Pertama, saat Allah menciptakan manusia diciptakan, Allah kemudian memperkenalkan kita manusia beda bahannya dengan jin dan malaikat.
Jin diciptakan sebelum manusia. Quran surah ke-15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia dari bahan bakar api yang sangat menyambar-nyambar. Manusia beda. Ketika Allah ciptakan diperkenalkan materinya. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqun basyara. Ketika Allah Rabbmu Muhammad berfirman pada malaikat, saya akan menciptakan makhluk baru, disebut oleh Allah namanya Bashar. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran bentuk Bashar. Saya tuliskan ba, shin besar, ra, Bashar. Saya simpan dulu ini. Nanti ingat ya, mohon izin lompat sedikit dulu. Mesti hati-hati kalau baca Al-Quran, karena nanti ada kalimat yang berbeda, terjemahan bisa sama. Misal, apa artinya an-nas? Apa artinya al-insan? Apa artinya ins? Manusia. Kalau artinya sama, kenapa katanya berbeda? Nanti akan ada 5 panggilan untuk kita yang mesti dibedakan. Ada bashar disebutkan 35 kali di Quran. Ada ins dipasangkan dengan jin disebutkan 18 kali di Quran. Ada insan. Insan disebutkan 65 kali di Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Bahkan nanti ada surahnya, surah Al-Insan, surah ke-76. Ada An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang kelima, Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Quran di ayat yang berbeda-beda. Sekarang ketika menyebutkan penciptaan kalimatnya bashar, bukan ins, bukan insan, bukan nas, bukan Bani Adam. Ini punya arti. Sebelum saya terangkan ini, sekarang lihat sini. Fa idza sawaituhu. Bagaimana proses bashar ini diciptakan? Fa idza sawaituhu. Kalau aku sudah bentuk sempurna fisiknya. Pertama, saat Allah menciptakan bashar yang dikenal nanti kemudian dengan nama manusia itu, yang disimpulkan pertama kali disempurnakan penciptaannya itu fisiknya dulu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'in masnun. Beda bahannya. Dari tanah tembikar ya, yang kemudian disusun, saya sempurnakan dulu fisiknya. Perhatikan baik-baik. Saya sempurnakan fisiknya. Jadi manusia saat diciptakan fisiknya duluan. Nanti berproses fisik ini, teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Kalau sudah sempurna dalam tahapan penciptaan ini, dalam proses penciptaan di perut ibundanya, roh kemudian ditiupkan. Di fisik dulu, baru roh. Tahapan penciptaan fisik ini, tahapannya Anda bisa temukan dalam Quran. Saya belum tuliskan di sini. Surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima. Tafsir terbaiknya dari Nabi, temukan di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud nomor radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian, kata Nabi, dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama nutfah, baru pancaran spermatozoa dengan ovum menyatu berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga 120 hari. Usia 4 bulan sudah ada berbentuk mudghah. Sudah mulai berbentuk daging keratan, sudah mulai tercipta bentuknya, agak sempurna perangkatnya. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Ditiupkan kemudian roh, diutus malaikat ditiupkan roh. Di usia 4 bulan roh sudah masuk. Hati-hati nanti kalau ada yang mengandung kandungan 4 bulan, rohnya sudah ada di dalamnya. Dijaga dengan baik karena nanti korelasi, awas ya, korelasi amalan yang saleh positif dari orang tua, ibu yang mengandung, ayah yang menunggu kandungan, itu akan berdampak langsung pada kandungan. Di antara dalilnya Quran surah ke-7 ayat 189. Nanti kita bahas lebih jauh supaya tidak terlampau lebar. Kembalikan ke sini. Saat roh sudah masuk, terjadi dialog antara janin di dalam kandungan yang sudah ada rohnya dengan Allah yang meminta komitmen untuk menjadikan Allah sebagai Rabb, Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Tersebut di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Makanya setiap bayi usia 4 bulan rohnya ditetapkan, dia sudah bersyahadat bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Makanya kata Nabi, ketika dia terlahir, kelahirannya sudah fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa yang disebut dengan fitrah? Quran surah ke-30 ayat 30.
Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ayo perbaiki dirimu, hadapkan dirimu, hiduplah engkau dengan pedoman ad-din dalam kehidupan. Itulah fitrah yang Allah tanamkan pada seluruh manusia sejak dilahirkan. Di setiap manusia ketika lahir punya fitrah ad-din. Apa itu ad-din? Quran surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi sebut din itu Islam. Jadi semua yang lahir fitrahnya Islam, punya ketundukan pada Allah. Cuman sayang nanti fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lingkungan yang membuat dia rubah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mesti dijaga. Apa kaitan dengan bahasan kita sekarang? Lihat, kembalikan sini. Saya mau tanya pada Anda, tahan baik-baik. Saat Allah ciptakan kita pertama kali yang dibentuk apanya dulu tadi? Fisik. Kemudian ditiupkan apa? Saya tanya, roh sumbernya dari mana? Tahan. Bangun kesepakatan nih. Baik. Kalau belum tahu cukup katakan apa? Allahu a'lam. Malaikat ditanya tidak tahu, dia katakan wallahu a'lam. Quran surah 2 ayat 32. Sahabat ditanya tidak tahu, dia katakan Allah wa Rasulullah a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan. Ditanya hafal semua, luar biasa. Saya pulang. Ini roh sumbernya dari mana? Allahu a'lam. Allahu a'lam, Allah yang tahu. Tanyakan pada Allah. Quran surah ke-17 ayat 85. Paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh. Katakan roh urusan Allah. Di sumbernya dari Allah. Makanya kalimatnya wa nafakhtu fihi min ruhi. Saya tiupkan roh yang bersumber dariku. Langsung diberikan oleh Allah. Tidak ada intervensi yang lain. Diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan roh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ditugaskan kadang-kadang malaikat untuk meniupkan, tapi dengan izin Allah. Kalau saya tanyakan roh dari mana sumbernya? Allah. Roh dari Allah. Pertanyaan saya, Allah itu suci tidak? Suci, bahkan maha suci. Kalau ada orang menetapkan sesuatu kepada Allah yang tidak baik, kita katakan subhanallah. Subhanallah. Awas, hati-hati, jangan salah. Anda dari sini pulang lewat puncak, lihat pemandangan bagus, indah. Pagi-pagi lihat detik bagus di luar. Apa yang dikatakan? Masya Allah. Masya Allah, jangan tertukar. Ingat ya, kalau Anda menemukan pemandangan indah, bagus, yang diucapkan Masya Allah. Masya Allah, maknya ta'ajub, kagum. Masya Allah, ya Allah, jadikan semua yang kau tetapkan ini terlihat indah seterusnya. Saya kagum dengan keindahan ini. Kalau bisa jadikan semua indah sepanjang saya melihatnya. Kalau subhanallah, itu ditetapkan pada sesuatu yang kadang bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah. Quran surah 2 ayat 116. Mereka katakan wa qalu takhadzallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Subhanah, itu enggak benar. Mereka berkata Muhammad Tuhanmu gila, bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman semalam. Turun ayat subhanalladzi asra. Itu enggak benar tuduhan kalian. Jangan tertukar. Kalau ada anak-anak nakal susah diatur, apa yang ibu katakan? Awas. Masya Allah. Itu artinya, ya Allah, saya kagum dengan kenakalan ini. Kalau bisa teruskan. Kembali ke sini. Allah suci. Kalau Allah suci, berarti semua yang bersumber dari Allah itu suci. Allah baik tidak? Baik, bahkan disebut maha baik. Ya Allah yang maha baik, Wahhab, yang banyak kebaikannya, banyak pemberiannya. Berarti segala yang bersumber dari Allah semuanya baik. Baik, langsung dari Allah. Tidak ada proses yang lain diberikan. Sekarang saya tanya pada Anda. Lihat sini. Kalau fisik langsung ditiupkan dari Allah, atau Allah membentuk sumber yang lain sehingga komponennya menjadi fisik? Satu atau dua? Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Lihat bedanya. Kalau roh langsung jadi, tiupkan. Kalau fisik tidak. Ibu makan dulu, suami cari rizki. Rizki itu dimasak, dimakan oleh istri yang sedang mengandung, diproses di dalam. Dari situ diproses, ada kandungan sehat tidak sehat, tambah lagi nutrisi kata dokter, tambah karbohidrat, banyak makan es krim, jangan lihat suami orang dan sebagainya itu kan. Itu semua. Terus tanamkan dengan baik, berarti ada proses di sini yang berkembang dari ikhtiar manusia untuk membentuk itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan, Allah tahu sebelum dilakukan. Kemudian dengan sistem itu dibuat manusia berikhtiar. Jadi artinya dalam pembentukan fisik di sini ada sistem yang diatur mengatur ikhtiar manusia untuk membentuk keadaannya dengan keadaan yang baik. Di sini ada sistem ikhtiar. Lihat sini.
segala yang baik-baik, yang suci-suci, kumpulan semua kebaikan itu disebut dengan takwa namanya, istilahnya. Jadi kalau ada yang baik, suci, kumpul semuanya, kumpulannya disebut dengan takwa. Takwa. Tahan. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, sumbernya cuma takwa, tidak ada yang lain. Makanya disebutkan di Quran surah 66 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mustahil berbuat maksiat dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Mustahil bermaksiat karena sumber penciptaannya cuma takwa saja. Baik, gak pernah salah. Pernah dengar malaikat maut telat nyebut nyawa? Sebetulnya sih giliran ustaz tadi ustaz. Cuman ketika ustaz sedang menerangkan, terusin aja dulu. Saya ke agim dulu misalnya, mustahil. Gak bisa. Mustahil. Kalau giliran saya gak mungkin tertukar, mustahil. Mustahil. Bisa duluan, saya belakangan mungkin, ya. Bisa, atau bisa ditukar, saya belakangan, duluan bisa terjadi, ya. Bisa, atau saya duluan setelah juga mungkin, ya. Bisa. Dan kita tidak bisa menebak, tidak, siapapun bisa pulang sesuai dengan waktunya. Quran surah ke-7 ayat 34, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdibun. Kembalikan ke sini, malaikat diciptakan oleh Allah tanpa bermaksiat. Jadi wajar kalau malaikat melakukan kebaikan, Anda nggak usah puji. Memuji yang memang sudah bagus itu nggak ada kerjaan. Sama dengan mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Malaikat Jibril hebatnya, emang hebat karena diciptakan tanpa salah. Kalau malaikat berbuat maksiat baru kita aneh. Ini malaikat tuh nggak pernah berbuat salah. Ingat, yang tidak kenal salah cuman malaikat, yang tidak kenal benar cuman setan. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, pasti kita berbuat salah. Cuman bedanya dengan setan, manusia tobat. Adam manusia, Adam salah, Adam tobat. Quran surah 2 ayat 37. Bedanya setan salah nggak mau tobat. Jadi kalau Anda masih merasa manusia, suami istri masih manusia, jangan mengeksplor kesalahan pasangannya. Papa salah, papa kan bukan malaikat mah. Enak. Mama juga bukan setan kan? Oh ini. Punten. Oh ini takwa. Ada makhluk diciptakan lawan dari takwa. Lawan takwa itu disebut dengan nafsu namanya. Nafsu namanya. Ada makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja, namanya binatang, hewan. Makanya hewan itu tidak kenal nilai-nilai kebaikan yang umum jamak dipahami. Jadi kalau hewan berbuat salah, Anda jangan mencela, Anda yang kurang kerjaan. Betul, delman keliling geger kalong tanpa pakai celana, gak usah dihina. Ini di videoin, lihat kuda tanpa celana, lewat depan Anda cengengesan, hehehe, biasa aja dia. Ya, jadi fitrah hewan itu nggak pernah malu dengan maksiat. Fitrah manusia beda. Jadi kalau hewan dipakein pakaian, justru dia yang gerah. Anda dibuka pakaian, jadinya gerah. Sama. Jadi jangan terbalik antara sifat hewan dengan manusia. Jangan berlomba dengan binatang, nggak akan menang saya katakan. Nggak akan menang. Ya, balikin ke sini. Jadi ada lawan dari takwa disebut dengan nafsu namanya. Nah sekarang kembalikan ke sini. Ini unsur roh disebut dengan takwa. Unsur ini yang ada ikhtiarnya. Apakah setiap suami yang istrinya mengandung, dia membawa sesuatu yang baik untuk dimakan istri? Berapa persen dari rezeki yang dibawa suaminya semuanya halal 100%, sehingga bisa membentuk janin istrinya dalam keadaan yang baik? Ada yang dibawanya halal, ada yang setengah halal, ada yang kemudian haram, maka berkumpul dalam dirinya. Makanya kata Nabi, setiap kita berasal dari Adam. Adam dicipta dari tanah, sedangkan tanah keadaannya macam-macam. Ada yang putih bersih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang melumpur. Kalau Anda kebanyakan makan dengan cara yang haram, maka akan melumpur dalam keadaan hitam pada diri kita. Karena itu campuran antara baik dengan kurang baik berubah nama. Dari takwa berubah menjadi fujur namanya. Sesuatu yang bercampur. Fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Fujurun. Ini punya potensi untuk berbuat salah. Kalau ini cenderung mendorong kebaikan saja. Ini cenderung mendorong pada kebaikan. Yang ini mengarahkan pada hal-hal yang kadang-kadang kurang baik. Nama lain fujur itu disebut dengan nafsu namanya. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa disebutkan 115 kali, fujur atau nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Begitu diciptakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Roh ditiupkan kepada fisik.
Sumber roh itu takwa. Fisik terbentuk disebut dengan fujur namanya. Begitu menyatu keduanya, maka disebutkanlah kemudian sempurna penciptaan jiwa manusia. Tertanam dalam dirinya jiwa takwa dan jiwa fujurnya. Dalam diri kita ketika roh sudah masuk, maka bergabunglah takwa dengan fujur. Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsin wa ma, demi nafas yang telah disempurnakan penciptaannya. Di begitu sempurna roh masuk, maka kita sudah mulai bisa bernafas, kehidupan mulai berjalan. Tapi jangan lupa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa itulah akan berkumpul dua sifat yang berlawanan. Satu disebut dengan takwa, sifat-sifat kebaikan. Yang satu disebut dengan fujur, sifat-sifat keburukan. Jadi pertama, Anda mesti paham bahwa dalam diri kita itu ada dua potensi yang saling berlawanan. Lihat baik-baik. Kalau di sini ada jujur, di sini pasti ada dusta. Awas, walaupun Anda katakan tidak ada dusta di antara kita, ada potensi berdusta. Di sini. Di sini ada sabar, di sini ada marah. Di sini ada tawadhu, di sini ada sombong. Di sini ada yang baik, di sini pasti ada lawannya. Uniknya teman-teman sekalian, jumlahnya sama. Ini 115, ini 115. Menandakan seakan-akan setiap ada peluang baik, ada peluang jelek yang bersamaan pada saatnya. Tes. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah ada getaran di jiwa kita? Cepat, sudah azan. Siap-siap, siap-siap. Biar begitu? Begitu selesai, la ilaha illallah, yang ini main, tenang, baru adzan, belum qomat. Salatkan nomor 2, mitek-tek nomor 1. Ini nafsu. Jelas di sini? Dari mana Ustaz tahu nafsu kalau cenderung pada keburukan? Quran surah 12 ayat ke-53. Paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu cenderung kepada yang buruk-buruknya. Nah, apa yang menjaga takwa dengan nafsu itu? Lihat baik-baik, fokus sebentar, pelan-pelan. Takwa tadi yang diciptakan makhluk dengan sifat takwa saja, siapa namanya? Maka malaikat mendorong kita untuk meningkatkan sifat takwa ini. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Tapi ingat, saat bersamaan ada musuh yang sudah berjanji kepada Allah meminta untuk diberi peluang menggoda anak cucu Adam dari depan, dari belakang, kanan, kiri, supaya mereka menjauh dari ketaatan kepada Allah. Dia meminta kepada Allah untuk memanfaatkan dua potensi ini, yang satu saja dibanding dua ini. Minta pada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan menggoda manusia di salah satu di antara kedua ini. Dari sini mustahil, maka dia minta kepada Allah untuk memanfaatkan yang ini. Bagian tertentu dari sesuatu disebut dengan nasib namanya. Sesuatu yang ditetapkan disebut dengan mafruḍah. Buka Quran surah keempat ayat 119, paling kanan sebelah bawah. Ya, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah berikan saya kesempatan ya Rabb, dari ayat 116 ya sampai ayat 119 supaya maksimal bacaannya. Ya Allah, beri saya kesempatan ya Rabb, saya akan goda mereka, saya akan sesatkan mereka, dan beri saya keleluasaan untuk menggoda satu bagian di antara dua sumber penciptaan manusia. Ini nafsu. Ini dikuasai oleh malaikat, didorong, ini didorong oleh setan. Setan di Quran disebutkan sebanyak 88 kali. Ini 115 kali, ini 115 kali. Ini 88 kali, ini 88 kali. Simpan dulu setannya. Sekarang saya berikan gambaran pada Anda untuk memahami makna intinya. Kalau di dalam rumah berkumpul orang marah dengan orang sabar, kira-kira kehidupan di rumah tenang tidak? Baik, kalau istri sabar, suami sabar, tenang tidak? Tenang. Kalau istri sabar, suami pemarah, tenang tidak? Tidak. Kalau istri cerewet, suami misalnya sabar, tenang tidak? Tidak, karena setiap waktu akan bertemu. Mau senyum, yang satu marah. Kenapa senyum? Sabar. Kenapa bilang sabar? Gak apa-apa. Kok gak apa-apa? Gak akan pernah tenang. Jadi selalu bergejolak. Di tempat ini, itu selalu ada gejolak. Gak pernah tenang keadaan diri kita. Kadang satu minta begini, kadang satu minta begitu. Baru bangun sudah pengen sesuatu. Yang satu minta, ayo bangun wudhu. Yang satu cek dulu status di WhatsApp. Naik begitu. Sesuatu yang tidak pernah tenang, berbolak-balik, dalam bahasa Arab disebut dengan qoluba namanya. Qaf, lam, ba. Sifatnya disebut dengan kolbu. Kalbu. Lihat, takwa dengan nafsu berkumpul di satu tempat disebut dengan nafas namanya. Sifat pertemuan mereka disebut dengan kalbu. Di asalnya
Nama qalbu itu asalnya bukan nama tempat, tapi nama sifat yang menggabungkan dua hal ini sehingga menyebabkan hati kita tidak pernah tenang menyikapi sesuatu. Kadang ingin menangis, tiba-tiba setelah menangis bahagia lagi. Kadang satu sisi kita berjalan keluar, begitu melihat ada kecenderungan ingin yang tidak baik, datang yang baik lagi. Yang menyebabkan tubuh kita bergolak, itu yang disebut dengan qalbu. Ini yang kekinian sering diistilahkan dengan nama hati. Jadi kalau disebutkan istilah hati, istilah qalbu, teman-teman sekalian, itu yang dimaksud ini. Gambaran pertentangan antara takwa dengan nafsu yang memberikan pengaruh pada keadaan diri kita. Jika, hati-hati, ini yang dominan, maka kehidupan akan lebih bahagia. Qad aflaha man zakkaha. Jika ini yang naik, maka ini yang butuh banyak persoalan. Ini naik, ini ketutup. Yang kotor naik, yang kotor cenderung mengotori sesuatu. Penyakit itu kotor. Kalau penyakit muncul, jelek keadaannya. Sesuatu yang mengotori tanpa terlihat kasat matanya, itu disebut dengan maradun namanya. Marad. Kalau penyakitnya kelihatan, bisa dianalisis, ada tempatnya dan seterusnya, itu disebut dengan daun. Daun. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya kecuali kematian. Yang dimaksudkan penyakit fisik. Sakit kepala, kepalanya kelihatan. Sakit perut, perutnya kelihatan. Coba cek. Maaf, sakit hati, ria, di mana kelihatannya? Dendam, di mana kelihatannya? Cemburu, di mana kelihatannya? Pak, maaf Pak, datang ke dokter. Kenapa? Saya pusing Pak. Gak pernah sembuh, kenapa ini? Kenapa Bapak pusing? Saya juga nggak tahu Pak, setiap tetangga saya beli kulkas baru, saya yang pusing. Dia beli mobil, saya yang pusing. Nah itu analisisnya susah, karena bukan obat biasa yang harus diberikan. Obat itu mesti diberikan pada satu nama penyakit, disebut dengan maradun namanya. Penyakitnya disebut dengan maradun. Kalau hinggap di tempat ini satu orang. Kalau banyak orang yang terkena penyakit, jamakkan bentuknya. Dari marad, dari qalbun jadi kulubun bentuk jamaknya. Kulubun. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun, bukan daun. Nah sekarang rumus cepatnya kita sudah kenal apa itu qalbu. Kalau disebutkan qalbu, manajemen qalbu artinya memanage yang negatif ini bisa ditekan ke bawah sehingga yang takwanya yang muncul. Paham sampai sini? Baik, hati-hati dengan hati. Apa yang harus dihati-hatikan? Hati-hati, ada ini dalam diri kita yang bisa menyebabkan diri kita nastapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, sekarang kita ambil rumusnya. Bagaimana rumus cepatnya di Quran supaya kita bisa menekan yang ini, mengalahkan kejaran setan dan memunculkan sifat takwa bahkan melebihi keadaan malaikat. Kalau malaikat soleh wajar karena nggak ada nafsu. Jadi kalau diperintahkan kerjakan karena nggak punya nafsu. Tapi kalau kita bisa soleh di hadapan Allah, kita lebih hebat dibanding malaikat. Kenapa? Karena kita berjuang, malaikat nggak berjuang. Nggak ada nafsu, nggak ada perjuangan. Nah, ketika malaikat mau zikir, apakah ada gangguan? Belum tentu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak punya nafsu, makanya subhanallah terus. Nah, kita bagaimana? Baru selesai salat mau subhanallah, handphone sudah bunyi. Mau subhanallah, alarm mobil sudah bunyi. Mau subhanallah, jemuran belum diangkat hujan. Mau subhanallah, dengan bunyi di belakang somai, 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 somai. Subhanallah, somai, subhanallah, somai, subhanallah, somai. Ayo, cek. Ada perjuangan di sini. Nah, sekarang bagian terakhirnya, apa rumus cepat dalam Al-Quran untuk bisa menaklukkan ini semua? Ada dua. Satu, dua. Tahan. Saya terlampau cepat? Tidak baik. Bismillah. Yang pertama, tadi yang punya roh siapa? Yang punya kolbu siapa? Baik. Maka jika Anda ingin terjaga keadaan diri dan melebihi yang lainnya, rumus kehidupan mengatakan cari yang terkuat yang bisa melindungi Anda. Anda punya masalah, Anda adukan kepada yang terkuat. Bisa ayah Anda, bisa pada polisi dan sebagainya. Nah sekarang polisi tidur. Ada, betul. Ya kan? Sudah, polisi itu baik ya, enggak semuanya seperti yang dibayangkan. Sama seperti kita juga, banyak yang soleh-soleh. Saya kalau ngajar di Mabes, Masya Allah, ada yang bintang 2, adzan dan sebagainya. Jadi kita bantu tugasnya supaya jadi lebih baik untuk semuanya, keseluruhannya. Siapapun dan apapun bagian dari tugasnya. Jangan ngasih merepotkan, kadang-kadang mau ke pengajian masih ngerjain polisi juga. Jadi buput, jalan cepat-cepat ya, lewatin lampu merah. Polisi kan menunaikan tugas, pelit, berhenti. Baik, kenapa Pak? Anda ini luar biasa, coba STNK. Ada Pak? SIM? Ada? Tahu ada lampu merah di sini? Tahu Pak? Kenapa kamu lewat? Saya tidak tahu ada Bapak.
Udah. Sini, satu. Ini. Anda harus cari orang terkuat. Polisi kuat, tentara kuat, tapi punya keterbatasan, masih tidur. Ya kan? Sedangkan setan, mohon maaf, dalam tidur pun dia mengganggu. Tapi dia ngantuk. Ya, karena itu dia gantian. Ada setan siang, ada setan malam. Betul, hati-hati. Setan malam beda dengan setan siang. Anda nggak percaya silahkan. Di keadaan malam akan berbeda. Makanya ketika Anda ibadah di malam hari, kehusyuannya tingkat tinggi. Quran surah 73 ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqtan wa aqwamu qila. Jadi begitu Anda bicara, berdoa, istighfar, itu sentuhan ke jiwa tinggi, bisa tobat Anda. Setan nggak mau kerja keras, dia luluh lantak seketika. Makanya pangkat setan malam lebih tinggi daripada pangkat setan siang. Begitu dia naik malam, dia goda supaya nggak bangun. Sebab kalau istighfar, selesai kerja keras dia. Coba bisa bayangkan nggak? Anda sholat siang 4 rakaat lewat teman-teman tempat yang biasa Anda kunjungi. Maaf ya, di rumah ada meja makan, kamar mandi biasa, ke masjid jalan lancar siang. Begitu malam, baru bangun sudah berat. Cek silakan. Begitu Anda bangun lagi, siap keluar, sudah ada bunyi sedikit yang terbayang di mata sudah lain, di kepala sudah beda. Hati-hati. Awas, ada malampir pakai konde. Bisa ada sebelah sana, bajunya putih. Cek dan sebagainya. Ada beda. Makanya yang harus Anda lakukan, Anda harus berlindung kepada yang Maha Kuat, yang tidak mengantuk apalagi tidur. Maka turunlah ayat di sini untuk menaklukkan itu semua. Quran surah kedua ayat 255, paling kiri pertengahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka cara pertama, Anda harus membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati Anda ingin dijaga, dijauhkan dari pengaruh nafsu, maka bangun kedekatan dengan pemilik qalbu. Bangun kekuatan, bangun hubungan terbaik. Apa diantaranya? Lihat baik-baik. Sumber kebaikan di qalbu tadi apa namanya? Takwa. Kalau Anda lihat 115 kali disebutkan kalimat takwa, di antara bentuknya ada 2 jenis klasifikasi takwa di Quran. Pertama, hubungan dengan Allah disebut dengan hablum minallah, al-bu'du rabbani. Kedua, hubungan dengan manusia, al-bu'dul insani. Ketika Allah menyebutkan kalimat takwa pertama di Quran, itu yang disebutkan adalah kalimat ibadah, membangun hubungan dengan Allah dalam bentuk ritual. Contoh, Quran surah 2 ayat 2 sampai 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Lihat, kalau Anda ingin menutup yang nafsu, Anda masih naikkan takwanya kan? Bagaimana cara menaikkannya? Diinformasikan oleh Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Lanjutkan ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat disampaikan di situ. Cara membangun hubungan dengan Allah, salat. Begitu Anda salat, Anda tingkatkan apa tujuan salat? Membentuk karakteristik takwa. Begitu takwa meningkat, ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan Anda dengan Allah baik, maka yang buruk-buruk akan ditepikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut ibadahnya dengan salat. Tulisannya begini, salatun, ini yang tunggal. Dari kata silah, seakar dengan kata silah. Dari kata wasala yasilu silatan, silah. Hubungan erat yang sulit dipisahkan. Silaturahim, Anda kumpul, Anda beri namakan silaturahim. Kenapa Anda kumpul? Untuk membangun hubungan yang erat yang sulit dipisahkan. Kapan hubungannya? Bukan saat kumpul. Kalau Anda kumpul-kumpul nanya, wajar, orangnya ada di depan Anda. Yang dimaksud silaturahim itu kalau sudah pecah, kalau sudah menyebar ke sana kemari, Anda masih ingat dengan pertemuan itu. Anda doakan teman Anda, dalam sujud Anda mohonkan kebaikan, Anda tunjukkan hidayah bagi akhwat yang belum berhijab, bagi teman yang belum mau ke masjid, doakan. Itu yang disebut dengan silah. Ketika hubungannya kuat dengan makhluk disebut dengan silah. Menata hubungan baik dengan Allah supaya kuat dan bersanding dengan ketetapan Allah dimanapun berada, itu disebut dengan salat namanya. Salatun, ibadah yang melatih Anda terhubung dengan Allah. Makanya kalau berhasil, bukan cuma di masjid ingat Allah. Anda keluar masjid ingat Allah. Tahu diawasi, tahu dilihat karena punya hubungan. Mustahil orang yang punya hubungan dengan Allah, mohon maaf ya, bisa mengerjakan sesuatu yang tidak Allah sukai. Kalau Anda keluar dari sini, ingat Allah, Allah suka yang keluar kiri, bukan kanan. Maka ketika Anda langkahkan kanan, akan tarik lagi. Anda punya hubungan yang kuat, Anda akan keluarkan kiri. Mustahil Anda keluar, teman-teman sekalian, menggunakan sandal kawan Anda, mustahil. Karena ketika Anda akan gunakan kaki itu untuk mengukur kaki Anda, menggunakan alas kaki yang bukan punya Anda punya hubungan dengan Allah. Itu bukan punya kamu. Palingkan. Maka Allah akan bimbing kaki Anda untuk memalingkan pada sandal yang lainnya. Sama Anda di pekerjaan begitu. Kalau hubungan Anda dengan Allah
Duduk Anda, duduk dalam keadaan baik teman-teman sekalian. Begitu Anda duduk, Anda gerakan pena, mustahil tangan Anda, maaf ya, tangan orang tahiyat tidak akan pernah mengerjakan maksiat. Anda nggak akan pernah tanda tangan proyek yang tidak jelas. Karena Anda sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, maaf Pak, ada proyek nih Pak, lumayan buat Bapak 500 juta. Maaf, tangan orang sholat tidak akan pernah digerakkan pada maksiat. Kalau gitu kami tambah Pak 5 miliar. Sebentar, saya istikharah dulu ya. Gak bisa. Langsung tolak. Makanya dalam hal ini lihat apa kaitannya dengan tadi, dengan hati, dengan qalbun tadi. Lihat sini. Salat dalam Quran, begitu Anda kerjakan, hal pertama yang Allah berikan adalah menghentikan kerja kerasnya nafsu. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kita hafal ayatnya insyaallah. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya dan munkar itu pekerjaan nafsu. Karena nafsu tidak punya yang ketiga. Kalau bukan fahsya itu munkar. Kata-kata jorok, pandangan kotor, pornografi, porno aksi itu fahsya. Mustahil ada orang sholat kata-katanya jorok. Mustahil ada yang suka mencela. Anda kalau ahli sholat mustahil mencela pada sesuatu yang tidak baik. Mustahil, yang tidak Allah ridai. Jadi kalau ada orang habis sholat mencela orang lain, itu menandakan yang tidak sempurna dalam sholatnya. Mustahil ahli sholat mengerjakan yang mungkar, berdusta, berselisih, mencuri, korupsi. Jadi kalau ada orang punya kedudukan, sholat masih korupsi, ada yang salah dalam sholatnya. Mustahil. Ini tekan. Begitu ini selesai, yang paling indah. Lihat teman-teman, sholat disebut oleh Quran dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa aqimis salat. Tunaikan salat lidzikri. Lidzikri, sebagai zikir kepadaku. Sedangkan fungsi zikir yang pertama disebutkan di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Masih ingat qulub jama dari kata apa? Qalbu. Jadi kalau salat Anda benar, hati Anda tenang. Jadi hati yang tenang, dia bisa mengendalikan nafsu dalam kehidupannya. Sehingga muncul yang baik-baik di sini. Jadi kalau teman-teman sudah salat 5 kali dalam sehari, tambah dengan sunnahnya, hatinya belum tenang, pasti ada yang kurang tepat dalam salatnya. Karena jangankan salat, tempat salat saja disebut oleh Quran tempat yang menenangkan. Quran surah 2 ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami tetapkan al-bait Ka'bah itu di sekitaran Masjid Al-Haram. Begitu Anda ke situ kata Allah, Anda punya masalah apapun, segelisah apapun di depan Ka'bah, tenang jiwa Anda. Dan hebatnya lingkarannya disebut dengan masjid. Masjid pun punya aura yang mirip-mirip sama. Gak percaya silahkan. Anda dari rumah datang ke masjid, begitu dibuka pintu masjid, melangkah ada ketenangan tersendiri. Ada lain teman-teman. Makanya saya beri saran sedikit ya. Ikuti pola sahabat dulu. Itu mereka apapun pekerjaannya, ada pengusaha, ada pedagang macam-macam. Itu kalau selesai bekerja, itu nggak langsung ke rumah Pak, teman-teman. Mereka mampir ke masjid. Begitu keluar dari masjid, yang dibawa itu aura masjid. Dia nyampe rumah itu bukan aura pekerjaan. Kadang-kadang kalau Anda dari pekerjaan ke rumah, itu yang dibawa itu bayangan pekerjaan, menumpuk macam-macam, sehingga kadang-kadang banyak kegelisahan. Coba mampir, begitu keluar, sudah ada ketenangan dalam jiwa. Enak, tenang. Saking tenangnya masuk, salat 2 rakaat, lebih tenang lagi. Duduk, atasnya AC, tidur aja gitu kan. Paham ya? Satu. Jadi cari semua bentuk hubungan dengan Allah, itu akan menguatkan jiwa Anda. Di antara kalimat zikir nanti turunkan, ada salat, ada baca Quran. Makanya kalau nggak percaya silahkan, Anda sedang gelisah, buka Quran, sudah. Nggak mahal kok, buka mushaf, baca Quran, seketika tenang. Habis itu gelisah lagi. Ya. Kenapa? Belum selesai, baca lagi, minta sampai tenang jiwa Anda. Doa, Quran surah 7 ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsik, doa disebut dengan zikir. Makanya kalau sedang gelisah jangan mengeluh. Nggak ada ayat tentang keluhan. Kalau ada ayat tentang keluhan di Quran, insya Allah saya jadi orang pertama yang mengeluh. Nggak ada teman-teman. Bahkan binatang pun tidak mengeluh dalam kehidupan. Kerjakan. Semut nggak ngeluh. Silahkan cek. Kera tidak mengeluh. Ayam tidak mengeluh. Cek. Nih lihat. Ini ada wajan. Ini ada cacing sini. Di bawahnya kita kasih api di sini. Maka cacing akan bergerak-gerak. Pindah dia kan? Baik. Kenapa dia bergerak? Bukan panas. Bukan, karena cacing tidak mampu untuk mengeluh. Aduh panas, aduh sakit, aduh. Kalau semua aduhnya kapan dia pindahnya?
Coba pernah dengar? Coba kalau nggak percaya panaskan. Dengar nggak kalimat aduh, aduh, aduh? Nggak ada. Silakan cek, nggak ada. Dia gerak aja supaya menghindar dari kepanasan. Anda itu nggak pernah tuntas masalah bukan karena Anda kurang hebat, barangkali banyak ngeluhnya. Dan Anda kurang tenang bukan karena kurang kaya, kurang takwanya, ini poinnya. Dan kurang ibadahnya. Itu bagian pertama. Masih ada waktu, lah? Masih. 2. Ini. Rumus cepat. 2. Ini indah sekali di Quran. Tadi kata Quran, qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan bahagia, tenang orang yang mampu menyucikan hatinya. Baik, ikhwan atau akhwat di atas. Kalau nyuci itu pakaiannya dibuang atau kotorannya yang dibuang? Mah, tolong cucikan ya. Iya pak, palidgun ke sungai. Oh, Masya Allah. Begitu pulang, mana mah pakaiannya? Dicuci, dibuang. Tidak. Nyuci, membuang kotornya. Kadang-kadang kotor itu mesti ada untuk nampak yang bersihnya. Sebab kalau kotor nggak ada, yang bersih nggak akan kelihatan. Allah ciptakan marah bukan untuk menjadikan Anda pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, nggak akan ada sabar. Kan mustahil ujuk-ujuk tiba-tiba datang kepada saya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada masalah, tiba-tiba sabar, Ustadz sabar. Kan saya cuma tanya, sehat? Karena mustahil teman-teman. Mustahil ada kejujuran kalau tidak diciptakan lawannya dusta. Kalau nggak ada dusta bagaimana bisa mengukur jujur? Jadi caranya bagaimana kata Quran? Ketika Anda mendapati semua ini dalam kehidupan, tidak diciptakan ini kecuali untuk diketahui lawannya. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang tidak baik, yang bersumber dari nafsu, cepat langsung cari lawannya di takwa untuk menyelesaikan itu semua. Karena itu tidak dimunculkan kecuali melatih Anda untuk mendapatkan sifat takwanya. Contoh prakteknya. Ibu, halo? Suami pulang dari kantor. Tiba-tiba marah. Marah saat dititipkan pada suami, hakikatnya isyarat Quran bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi dititipkan marah pada suami supaya sabar di ibu itu muncul. Sebab di depan itu banyak persoalan yang membutuhkan sabar yang lebih. Kalau pada yang ini aja nggak bisa sabar, bagaimana mengatasi yang di depan? Diberikan kesabaran itu. Dititipkan marah pada suami bukan untuk menjadikan suami pemarah. Jadi kalau suami pulang marah misalnya, maka lihat cara bacanya. Berarti ibu dituntut untuk menghadirkan kesabaran. Allah sedang ingin memunculkan sifat takwa pada diri ibu dalam bentuk sabar. Ibu ingin dekat dengan Allah? Ingin. Baik. Sekali lagi, ingin dekat dengan Allah? Kunci dekat dengan Allah, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Quran surah kedua ayat 153. Allah dekat dengan orang-orang sabar. Ibu ingin masuk surga? Kunci masuk surga, sabar. Quran surah 13 ayat ke-28. Kalimat malaikat pertama menyambut orang ahli surga, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda bisa masuk surga karena sabar. Jadi kalau ada suami marah, datang ke rumah, berbahagialah bu. Kenapa? Karena pada saat itu, ibu dititipkan oleh Allah langsung cari lawannya. Mama! Alhamdulillah, sabar. Ya pak, Masya Allah. Ini kadang-kadang tertukar. Suami marah, ibu lebih galak. Masya Allah. Mama, kenapa pak? Mama kenapa? Papa kenapa? Mama gak tahu kalau papa ini matahari, pemimpin. Papa gak tahu kalau mama bulan. Dengan kekuatan bulan, aku mau hukummu. Ada repot. Gak nyamuk. Gak beres-beres kalau begitu. Sama. Jadi sebenarnya nggak susah. Kalau Anda menemukan yang kotor dari nafsu, cepat cari lawannya yang baik. Suami pulang nih, istri cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum. Di begitu Anda pulang ke rumah, lihat istri cemberut gini, Anda tinggal senyum. Assalamualaikum. Dik. Kayaknya kenal. Udah gitu. Ya, cuman memang teorinya mudah, prakteknya tidak sederhana itu. Betul. Ustadz juga sama. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, jarang itu. Jarang sekali. Ini live ya. Kita selesaikan di rumah. Jadi 2 saja itu. Pertama, bangun hubungan dengan Allah, zikir. Makanya Anda kalau temukan kalimat-kalimat ibadah itu semuanya takwa ujungnya. Nanti sebentar lagi puasa. Apa tujuan puasa? Takwa. Quran surah 2 ayat 183, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
takwa. Anda mau haji, takwa bekalnya. Quran surah 2 ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mau haji, takwa muaranya. Mau puasa, takwa. Salat, takwa. Infak, sedekah, takwa. Semua takwa. Jadi ternyata tujuan ibadah itu ketika Allah bebankan pada kita bukan untuk menjadi beban dalam kehidupan, tapi ingin membuat Anda bahagia. Karena takwanya muncul. Makanya selesai sholat, selesai infak, selesai baca Quran, ditutup ayatnya. Quran surah 2 ayat kelima. Lihat, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Qad aflaha man zakkaha wa ulaika humul muflihun. Bahagialah mereka semua. Jadi ketika Allah minta kita sholat, Allah minta kita bahagia. Aneh kalau ada orang diminta bahagia, nggak mau bahagia, itu orang aneh. Makanya ketika Anda dipanggil sholat, hayya ala sholah, Anda tanya, kenapa kami sholat ya Allah? Dijawab, hayya ala falah. Ayo saya kasih bahagia. Yang belum bahagia datang ke sini. Anda orang kaya, Anda orang hebat, belum bahagia. Cek, bukan karena Anda kurang hebat dan kaya, Anda kurang takwa. Karena ketika Anda takwa, masalah Anda selesai. Quran surah 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la, selesai. Quran surah 2 ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Anda takwa, ini nafsu turun. Begitu turun, maksiat hilang. Begitu hilang, dosa diampuni. Turun Quran surah ke-8 ayat ke-29. Jelas kalimatnya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati. Siapa yang meningkatkan takwanya, maka keburukannya kami akan hilangkan. Hapus, 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 hapus. Lihat contohnya. Anda berbuat maksiat, naktas sauda, seperti tinta begini. Anda kerjakan kebaikan, hapus. Hapus. Tapi ingat, dosa itu seperti menulis di papan tulis. Tintanya ringan, mudah untuk dihapus. Tintanya sulit, tidak mudah untuk menghapusnya. Butuh waktu, butuh perjuangan. Kadang-kadang Anda mesti berjuang. Seperti saya, berjuang, datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Ya sama. Alhamdulillah. Ya. Cukup? Kurang lebih itu jawabannya. Ya, gitu. Ya, cukup. Giliran saya yang dibawa nih. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertanyaannya sedikit, jawabannya sepapan tulis, nulis sendiri, ngomong sendiri, menghapus sendiri. Masya Allah. Barokah Ustaz. Saya sudah lama membahas manajemen kolbu, tapi baru sekarang artinya saya. Jazakallah Ustaz. Tadi tafakur, ya Allah. Mudah-mudahan sesudah ini penjelasannya lebih pas. Karena sudah ada rekamannya, nanti dibuka lagi, dipelajari lagi. Saya lihat teman-teman juga sibuk mencatat, nggak kekejar, ya nggak? Pertama mah nggak ada catatannya. Sahabat-sahabat sekalian, ada yang luar biasa penting kita pahami bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Allah yang Maha Kuasa mengatur beliau ada di sini. Saya pun seperti saudara tahu, Senin Selasa Rebo kan bagian di Kerajaan Jakarta begitu, di negara bagian Jakarta. Tapi hari ini alhamdulillah kalau ngitung gak kekejar Ustaz. Saya sudah mau kendaraan di sini tidak ada. Ada mobil kecil, wah, ke Bandung tidak jelas kemacetannya. Ada teman yang mau nunggunya di jalan. Masya Allah, ada mobil polisi. Jadi saya naik mobil polisi, tidak dikawal ya karena saya ikut di dalam. Kalau tidak naik kendaraan mobil polisi itu perkiraan sampai di sini mungkin 7:30 atau jam 8. Saya tidak paham lebih banyak tentang ilmu ini. Masya Allah, jadi syukurilah semuanya sudah karunia Allah. Pasti tidak ada sia-sia nih. Kenapa Allah takdirkan di sini? Tahu kira-kira apa? Supaya kita bisa mengamalkannya, atau itu mas sederhana pisan, tidak usah walau apa. Supaya kita bisa bermujahadah, ini bekal untuk Ramadan kita, benar? Jadi mudah-mudahan sesudah pulang dari sini kita ada tekad tuh yang tadi tuh,
Yang 115, lawan 115, 88, lawan 88. Apal. Saya baru sadar saya bisa ngapalin, hadirin. Nah, jadi mudah-mudahan sesudah dari sini kita sudah punya tekad, ya. Kalau saya mah punten Ustaz, rumusnya lebih sederhana, boleh? Namanya PDLT. Apa PDLT? Nanti tolong dicarikan rumusnya yang itu ya. Kayak saya ceramah manajemen kolbu sekian lama, baru sekarang saya ngerti ya runtunan Qur'annya dan hadisnya. Nah seperti itu PDLT disimpelkan, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kayaknya ini cocok dengan takwa nggak Ustaz? Satu papan tulis lagi kelihatannya ini. Iya. Itu ada di Quran surah 11 ayat 13. Hah, benar ada itu? Tuh kan, jadi saya ngomong dulu baru tahu. Coba jelaskan. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma Bi anfusihim. Itu pakai inna. Inna itu ada taukid. Taukid itu huruf penguat, penegas. Seakan-akan Allah ingin menegaskan. Allah sampaikan, saya tegaskan ya, kamu nggak akan pernah jadi lebih baik sebelum bisa memperbaiki diri. La yughayyiru ma biqaumin, Allah nggak akan rubah seseorang, bahkan satu kaum jadi baik. Hatta itu harful ghayah, menunjuk pada tujuan akhir. Sampai akhirnya kamu mau memperbaiki diri. Ayo perbaiki diri dulu, setelah itu lakukan yang terbaik. Berubah sesuatu dari yang kurang baik jadi baik, itu disebut dengan hijrah namanya. Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang mau berubah sekarang meniti jalan Allah jadi lebih baik lagi, maka Allah akan karuniakan pada dirinya pertama kelapangan dalam jiwanya. Jadi kalau Anda mau belajar agama, yang pertama didapatkan belum hebat dulu, ada kelapangan dulu di hati. Tenang. Anda belajar dengan saya, tidak memberikan ketenangan pada jiwa, tinggalkan saya. Cari ustadz lain lebih baik. Karena hakikat dari pembelajaran itu ada sampai kepada jiwa. Makanya ibadah itu ada ketenangan. Bukankah tumaninah itu tenang? Ruku itu tenang, sujud itu tenang. Makanya orang zikir itu bawaannya tenang. Di aneh kalau orang belajar agama tidak tenang jiwanya, bahkan tidak tenang kalau orang lain itu lebih baik. Celah orang, menganggap lebih baik dan sebagainya, itu pasti ada yang salah dalam pembelajarannya. Kemudian ayo kembalikan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu Allah akan nugerahkan, mengganti semua yang kurang dari dirinya, muraghaman katsira, dengan hal yang berlimpah. Karena ketika Anda berubah, itu yang kurang baik dihilangkan oleh Allah. Bahasa Andanya hilang, bahasa Qurannya diganti dengan yang lebih berkah. Mungkin ke masjid, kasih sendal, sendalnya ada saham keburukan di situ, bikin hilang. Karena rizki pencuri itu rizkinya yang haram. Rizki Anda jadi orang baik, dirubah jadi lebih baik lagi. Begitu nyari dari tauhid, padahal yang dipakai sendal jepit, hilang. Diambil pencuri. Tanya kepada DKN, kenapa Pak nyari sendal? Oh enggak ada, udah Pak ganti aja. Dapat karfil. Lumayan. Hilang jepit, dapat karfil. Pakai gitu. Nanti yang tadi dibuang, yang haram dibuang, yang bagusnya masuk. Kadang bahasa kitanya bangkrut. Bahasa kitanya jatuh, macam-macam. Tapi bahasa Allah ingin memberikan yang terbaik. Buang yang kotornya, ini saham yang kotor ikut kotor. Buang, yang baiknya muncul. Hebatnya, kalau Anda berusaha berjuang untuk itu, dan Anda wafat sebelum menjalaninya, itu dituliskan ampunan dari semua dosa-dosa Anda. Teruskan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berusaha berjuang bahkan baru keluar rumah, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Datang meninggal. Faqad waqa'a menggunakan fi'il madhi dalam bentuk waqi, kalimatnya waqa'a pasti. Kata Allah, saya pastikan ya, saya tuliskan pahalanya, saya ampuni dosanya dengan perjuangan dia berniat gugur dosa. Karena orang taubat itu mendapatkan cinta Allah. Quran surah 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang taubat. Begitu dicintai, tanda pertama cinta Allah diberikan ampunan dari semua dosa. Quran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau sudah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa diampuni. Di begitu Anda taubat, niat, diampuni semua dosa. Anda melangkah untuk berubah, datang ke DT, datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, di pertengahan belum nyampe meninggal, pahala dituliskan. Taubat, meninggal, masuk surga Anda. Pernah dengar yang bunuh 100 orang? Kemudian dia mau taubat, dia konsultasi, datang ke Syekh Anu. Ini bagus sekali. Ini harus ditiru oleh para ustaz.
Jika memang belum bisa memperbaiki orang lain atau belum ada kapasitas di dalamnya, rekomendasikan pada ustaz lain. Saya senang di sini mengatakan, saya yang tidak ada ilmunya, Anda pergi ke Agim, belajar. Tata, ada ustaz yang lain, datangi, pelajari, jangan fokus pada satu ustaz. Karena ustaz nggak bisa menguasai semua hal. Ayo sinergi dan doakan supaya semua ustaz itu bersinergi dalam kebaikan. Orang ini mengatakan pergi kepada ustaz fulan, syekh fulan, belajar darinya. Setelah itu kembali ke tempatmu, berikan perubahan. Begitu dia berjalan, dia tobat di jalan, meninggal di pertengahan. Begitu dia meninggal, teman-teman sekalian, turun ampunan dari Allah, dan setiap tapaknya dihitung jadi pahala, dakhalal jannah, masuk surga. Dari peristiwa ini, ayat tadi diturunkan untuk memotivasi kita. Please, Ibnu Majah nomor hadis 233. Muncullah hadis ini dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjuang melangkahkan dirinya menuju ke majlis ilmu, maka Allah akan menghitung setiap langkahnya dengan kumpulan pahala. Saya tanya pada Anda, siapa yang pernah membunuh 100 orang? Boleh angkat tangan. Masih ada polisi yang tadi? Ada, karena itu polisinya santri, jadi di sini terus. Oh, lihat. Ayo, ada? Tidak ada. Orang pun pernah bunuh 100 orang, dia berubah, masuk surga. Masa Anda yang nggak pernah bunuh orang, nggak bisa masuk surga? Mustahil. Karena itu saya ajak, ayo berubah. Sudah bukan zamannya jadi orang jelek. Ayo jadi orang baik, berubah. Orang dulu tuh dari yang jelek-jelek berubah jadi baik. Tobat, 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 berubah. Dan pahala hebatnya, boleh saya berikan kisah sedikit ya? Ini inspirasi ya bagi teman-teman, terutama mungkin yang seusia, yang muda ingin berubah. Dulu ada orang, ini kisah nyata, bukan karangan, kisah nyata. Ada seorang pemuda, itu banyak berbuat maksiat. Tiba-tiba ada sentuhan di jiwanya, datang hidayah, dia berubah. Hidayah itu ingat ya, Allah berikan pada seluruhnya. Tinggal Anda mau ngambil atau tidak. Panggilan sholat bukan pada panggilan orang rajin saja, yang nggak ke masjid pun dengar adzan. Cuma dia mau nggak mendengar itu dan meresponnya. Orang ini kemudian tiba-tiba berubah. Lalu dia putuskan untuk jadi lebih baik, konsultasi, kata syekh ini, pergi ke syekh fulan, belajar di sana. Mirip seperti kisah tadi. Begitu datang diuji oleh gurunya. Saya di sini cuma makan kurma, minum air putih. Takut kamu nggak kuat. Kata si pemuda ini, saya bertekad berubah. Tayyib. Kalau kamu bertekad, ikuti apa yang saya instruksikan. Dia ibadah, kasih. Setelah 3 hari, dia mulai berubah jadi lebih baik. Tapi terjadi di sini setan. Hati-hati. Setan itu kadang-kadang, kalau ada orang ingin berubah, kadang dibiarkan berubah dulu. Setelah itu diberikan satu hal yang buruk supaya dia meninggalkan keseluruhannya. Sama kayak penghafal Quran, dibuat lama dulu, banyak hafalan dulu. Begitu sudah banyak hafalan, dibuat lupa semuanya, nggak mau lagi ngafalin. Apa saya bilang? Faktor U. Apa U di situ? Bukan usia, usaha. Usahanya kurang. Kembalikan sini. Digoda oleh setan setelah 3 hari. Kamu itu enak, baru 3 hari di sini, bisa tahan, makan kurma, minum. Syekh kamu mungkin sudah 13 tahun, 30 tahun belum makan enak. Sebagai santri, jadilah murid yang berbakti, carikan makanan yang enak. Toh, masyarakat menghargai syekh kamu, minta dikasih. Dia keluar dengan niat bakti, bayangkan, setan tidak melulu membawa ujaran dan godaan dengan perbuatan maksiat. Langsung, kadang-kadang dengan ujian-ujian yang sifatnya kebaikan. Datang dia cari makanan enak. Begitu lewat, lihat sini. Ini rumah pertama. Begitu lewat, dia naik ke sini. Begitu naik, ngintip-ngintip gak ada makanan, turun lagi ya. Jalan lagi, begitu lewat sini, cium bau makanan. Begitu naik, dia temukan dari kejauhan satu tungku perapian. Kemudian dia datang ke situ, begitu dibuka, dia melihat terong baunya sudah enak, yang sudah matang. Begitu sudah ada, muncul godaan. Ambil aja, coba dulu. Toh penghuni rumah ini pasti kenal dengan gurumu. Gurumu orang terpandang. Ambil baru minta izin belakangan. Pasti akan diizinkan. Ayo ambil aja dulu. Coba dulu. Begitu dicoba, lihat baik-baik ya. Orang yang sudah berhijrah, kondisi hatinya akan beda. Begitu dicoba masuk ke mulutnya, turun keterangan dari dalam dirinya. Itu bukan punya kamu, muntahkan. Itu dalam bahasa Quran disebut dengan burhan. Laula arraha burhana rabbi. Nabi Yusuf ketika digoda oleh perempuan untuk menggoda dirinya, muncul burhan dari Allah, tinggalkan dia. Saya yakin pada Allah, Anda pun kalau jarang maksiat, begitu akan mengerjakan, hati Anda pasti akan menolak. Itu yang disebut dengan burhan. Lemparkan itu, buang. Begitu dimuntahkan oleh beliau, lihat apa yang terjadi ya. Begitu dimuntahkan, lari dia, ingin konsultasi pada syekhnya. Takut berbuat salah lagi. Begitu balik sampai di tempat syekhnya, apa yang terjadi? Ternyata di dalamnya sedang menemukan seorang perempuan, sedang konsultasi di depan syekhnya, dan di luar pintu ada seorang syekh, bapak yang sudah tua. Begitu melihat si anak muda ini, syekhnya langsung mengatakan, ya bunayya ta'al, panggilan sayang, nak sini, sini. Begitu datang kata syekhnya, ini ada perempuan
telah ditinggal wafat suaminya, masa idahnya telah hilang, dia ingin bebas dari fitnah. Dia mencari suami yang bisa mendampingi dia lebih baik. Saya tunjuk engkau jadi suamimu. Kata anak muda ini, tapi Syekh, saya kan nggak punya apa-apa. Saya numpang pada Anda, makan kurma, minum air putih. Apa yang bisa saya berikan padanya? Kata Syekhnya, kamu jangan khawatir. Ini perempuan diwarisi harta yang cukup banyak. Dia hanya memerlukan pendamping yang bisa meniti dia untuk ke surga. Bimbing dia untuk sholat dan sebagainya. Saya tanya pada teman-teman, kalau ditawari tawaran seperti itu, Anda menerima atau tidak menolak sama sekali? Ini nanya dulu. Begitu dapat keterangan seperti itu, kata beliau, baik, saya terima. Singkatnya diakadkan, ternyata di luar tadi bapaknya dipanggil, diakadkan di situ. Begitu selesai, ketiganya pergi menuju rumah baru untuk si laki-laki ini. Di jalan lewat yang ini tadi. Begitu lewat yang ini, dia mau bersegera untuk jalan. Ternyata si perempuan tadi pun mengikuti berjalan. Dia tenang, ini ternyata bukan rumahnya. Jalan lagi ke sini, begitu jalan di sini dia pun menggenggam tangan istrinya untuk buru-buru. Kata istrinya, "Zauji, hadza baituna." Sayang, ini rumah kita. Rupanya rumah itu adalah rumah yang tadi ada terongnya, yang dia naik. Dibawa ke situ, begitu dibawa, bertanya istrinya, "Zauji, hal anta ja'i?" Sayang, kamu lapar? Dia udah deg-degan tuh, udah nggak tenang, rumah pemilik terong gitu kan. Ditanya lapar, tapi dia nggak bisa bohong karena hatinya sudah bersih. Ya, saya lapar. Dia cerita, saya cuma makan kurma begini, minum air putih sebagainya. Baik, tunggu sebentar, aku bawakan yang sudah aku siapkan. Rupanya terong tadi itu disiapkan untuk menyambut calon suami barunya. Begitu melihat terong terjadi sesuatu pada dirinya, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Dia bertanya, "Manakala bazinjani?" Siapa yang makan terongku ini? Kalau situasi seperti itu, saya tanyakan pada Anda apa yang mau Anda katakan? Jangan salahkan kucing, awas, hati-hati. Karena kita tidak adil, yang keluar perempuan disalahkan kupu-kupu, kan? Yang cari laki-laki disalahkan kelinci. Lihat sini, ini orang jujur. Keburukan sudah hilang, kebaikan muncul. Begitu demikian diceritakan kisahnya. Lihat kalimatnya, "Wallahi, tadi terjadi begini, saya tergoda datang ke sini, saya kemudian coba, tapi saya muntahkan semua, sampai saya kembali, saya ingin tobat, saya ketemu kamu, tiba-tiba dinikahkan." Perhatikan bagaimana Allah membalik semua keadaan. Ketika mendengar kalimat itu, apa yang keluar di lisan perempuan ini? Saya yakin, demi Allah, kalau perempuan sekarang bisa mempraktekkan lisan perempuan ini, aman kehidupan semuka bumi, seakan-akan rumah itu surga. Lihat kalimat istrinya ini, "Wallahi, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah tadi, sekarang Allah ganti dengan semua terongnya, tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Wallahi, secuil terong yang kau muntahkan tadi, Allah ganti kemudian dengan terongnya, seluruh terongnya, tempat terongnya, plus pemilik terongnya." Jadi begitu Anda hijrah pada kebaikan, awalnya memang kayaknya nggak menyenangkan, biasa kumpul-kumpul, datang ke masjid, awalnya nggak mudah. Tapi begitu Anda merasakan kenikmatannya, ketinggalan sekali taklim, gelisah Anda. Kayaknya saya ketinggalan. Silakan pulang dari sini cari terong. Ya. Sekali itu, kamu. Kebetulan tadi waktu ceramah siang di PLN disuguhin terong ya. Dan saya telan semuanya, apa artinya nih? Masya Allah, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan ragu-ragu lah kalau kepada Allah mah. Selama ini kita ngaco diurus oleh Allah, benar? Pertemuan ini kan pertemuan tutup. Pertemuan setiap orang ditutupi aibnya oleh Allah. Setiap orang ditutupi kekurangannya. Kita ini pertemuan orang-orang yang disembunyikan oleh Allah. Benar? Kalau dibuka di antara kita, bubar. Kalau Allah membuka, siapa Agim yang sebenarnya, hakul yakin bubar. Oleh karena itulah, mumpung ditutup, dikasih oleh Allah. Benar? Ilmu tobat, ilmu hijrah, kita sudah beda perhitungannya di sisi Allah dengan sebelum dapat ilmu ini. Kalau kita sungguh-sungguh siap-siap, lebih banyak lagi yang akan Allah berikan seperti yang diceritakan tadi. Tapi kalau sudah dari sini dan menyia-nyiakan ilmu ini, gimana hukumnya? Ustaz, satu papan tulis lagi ya Pak. Ini sudah dikasih ilmu, Allah tutupin aib kita. Udah gitu Allah bimbing kita dapat ilmunya.
Kalau kita amalkan seperti tadi itu, akan luar biasa pemberian dari Allah. Selain terong, wadah terong, rumah terong, yang punya terong, ya luar biasa. Nah gimana nih kalau udah dikasih ilmu tidak mau mengamalkannya? Baik, termasuk keterangan Al-Quran. Kita lihat di surah As-Saf, kita lihat bahkan di Al-Baqarah ayat ke-44. Allah sangat tidak menyukai orang-orang mendapatkan pengetahuan lantas tidak kemudian mengamalkannya. Ada dua hal yang menarik dalam Quran. Pertama, Quran surah 17 ayat 36. Allah meminta kita untuk tidak mengikuti hal yang tidak ada dasar pengetahuannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti segala hal kalau kamu tidak tahu dasarnya. Apapun itu, walaupun yang sederhana. Yuk ikut yuk, kemana? Pokoknya nanti deh, ikut aja dulu. Nah kalau kaidah Quran tidak boleh diikuti ya. Tidak boleh. Mungkin Anda dibawa ke tempat maksiat dan sebagainya. Perjelas dulu, baru kemudian ikuti. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, dan itu bahkan pada kebaikan yang mendekatkan diri Anda kepada Allah, maka Allah sangat tidak suka kalau kemudian tidak mengamalkannya. Bahkan ada pengajar yang langsung dihukumi oleh Allah sebagai orang yang, akalnya bermasalah. Quran surah 2 ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Pandai kamu nyuruh orang, kamu belajar, kamu memahami isi Al-Quran, kamu bisa membaca dengan baik, tapi kamu sendiri nggak ngamalkan. Kamu sehat, otak kamu masih berfungsi atau tidak deh? Nah, jadi di As-Saff juga begitu, teman-teman bahkan hafal ayatnya. Kan ada orang-orang yang kemudian mendapatkan pengetahuan banyak, tapi mohon maaf, kabura maktan, disebut dengan kabura maktan. Pertama pakai kabura itu sudah menunjuk pada sesuatu yang besar. Dan maktan itu ikatan yang kuat, bukan cuma dosa, diikat kuat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, antaqulu ma la taf'alun. Kau mengatakan sesuatu yang tidak kau kerjakan. Itu ada turunan-turunannya. Bahkan mohon maaf, ada beberapa bagian yang konsistensi ini tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, sangat tidak disukai, sangat tidak disukai. Bahkan dari kalimat tidak suka ini, Qur'annya ada, hadisnya ada, ulama bikin kata-kata mutiara. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat numbuhkan pohon tapi tak berbuah. Ya, Anda tata tapi nggak ada buahnya, untuk apa? Ya, tidak ada hasilnya. Karena itu saya ingin mengajak, mari beramal, fasayarallahu, maka Allah akan melihat amalakum, amalan-amalan kita semua. Demikian juga dengan kita orang-orang beriman. Maksudnya adalah ayo kita tingkatkan iman kita, tingkatkan amal kita, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Makanya diikutkan kalimat mukminun di situ supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tolong jangan soleh sendirian, karena Allah sediakan surga untuk bersama-sama. Kalau nanti mudah-mudahan kita ke surga, insya Allah kita akan bergandengan tangan dengan Agim, kan? Dengan ustaz-ustaz yang lainnya, dengan masyayikh kita, habaib dan sebagainya, dan juga insya Allah dengan orang-orang beriman yang lainnya. Quran surah ke-4 ayat ke-69. Lihat kalimatnya, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ada orang-orang yang ketika ke surga dia bersama orang-orang saleh, kemudian bersama para syuhada, bersama para siddiqin, dan hebat bersama para nabi. Para nabi yang menggunakan kalimat nabiyyin, bukan anbiya. Jamak itu ada dua, ada jamak qillah, ada jamak kathrah. Jamak qillah, jamak menunjuk pada jamak tapi terbatas. Nabi jamak qillahnya terbatas, anbiya ada surah ke-21 Al-Anbiya. Tapi maaf, enggak semua nabi dikisahkan. Tapi kalau semua nabi disebutkan namanya nabiyyin. Allah ketika menjamin surga bagi orang-orang soleh, bukan cuma satu orang-orang, artinya bersinergi jadi orang soleh semua. Begitu semua soleh disandingkan dengan surga yang penghuninya semua nabi tanpa kecuali. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Yas Salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nawar bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Naz bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Akhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlain Matusyara bin Kinan bin Amas bin Thith bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam, Anda bisa menyatu di situ. Maka ini ada tawaran, kalau Anda hafal Quran lebih hebat lagi. Ada ayat khusus di Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24-nya. Kalau Anda kemudian maksimalkan itu, teman-teman sekalian, Anda bisa menggandeng bapak ibu Anda masuk surga langsung. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, ada orang masuk surga Aden. Di Quran disebutkan surah 35 ayat 33, di antara yang masuk surga Aden itu penghafal Quran. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, dua ayat yang sama. Yang satu lagi siapa yang masuk? Wa man shalaha min abaihim. Ketika dia menghafal Quran, bapaknya soleh, dia bisa menggandeng bapaknya. Kemudian wa azwaji, menggandeng pasangannya. Wa dzurriyyatihi, menggandeng anak cucunya.
Kemudian ketika masuk bukan masuk biasa. Penghafal Quran ini akan jadi pemimpin. Setelah itu dipakaikan pakaian terbaik. Ya di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Yulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Yulbasu ilaihi libasul karamah, kemudian jubah kehormatan. Jadi naiknya itu pakai jubah, pakai mahkota. Menggandeng bapak ibunya, dipertontonkan pada semua makhluk pada saat itu. Begitu dia masuk, tidak langsung masuk, tapi diminta disambut oleh semua malaikat di semua pintu surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat menyambut mereka di semua pintu surga, mengatakan pada mereka, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat karena kalian telah sabar saat di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Sekarang nikmati keindahan surga yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Silakan, ini yang paling indah. Maka saya bermohon pada Allah, ayo teman-teman kita berubah. Sudah lupakan yang dulu. Bangun kehidupan masa depan dengan yang lebih baik. Sekarang ayo, masa Anda di keluarga nggak ada satupun penghafal Quran? Kalau belum ada, kita bareng-bareng menghafal. Sama-sama menghafal, karena yang disebutkan orang-orang soleh. Kita gandeng bapak ibu kita, gandeng kerabat kita, gandeng anak cucu, gandeng pasangan kita, dan bersama-sama kita tunjukkan pada dunia. Kitalah umat Nabi Muhammad SAW yang merindukan surga itu. Kita akan bertatapan dengan Rasulullah yang saat di dunia kita tidak menatapnya. Apa Anda tidak merindukan seorang yang sangat baik kepada kita? Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beban umatnya itu terasa di pundaknya. Kalau bisa beliau yang tanggung, umatnya jadi ringan. Harisun alaikum, peduli dengan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Bagi orang beriman, kasih sayangnya luar biasa. Bahkan di penghujung hayatnya, salah satunya diriwayatkan kemudian ketika malaikat datang, dia berpaling. Saya tidak ingin melihat keadaan kekasih Allah dicabut nyawanya. Nabi mengatakan, apakah itu akan terasa sakit? Disampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan maut. Nabi mengetahui jawaban itu. Boleh jadi di antara umatnya ada yang mungkin terasa sakit ketika diambil nyawanya. Anda tahu apa jawaban Rasulullah saat itu? Allahumma ya Rabb, ya Allah, jikalau dalam sekarat maut dicabutnya nyawa ini terasa sakit, maka mohon timpakan seluruh rasa sakit umatku yang akan dirasakan dalam sakaratul mautnya. Timpakan padaku saat ini supaya mereka tidak merasakan sakit lagi. Ya Rabb, bila pun kau mengabulkan, kalau ada kalimat seperti ini, kecil kemungkinan untuk kemudian dikabulkan. Jikapun engkau mengabulkan, timpakan seluruh rasa sakit yang dialami umatku saat sakaratul maut, timpakan padaku saat ini supaya mereka tidak merasakannya lagi. Makanya kata malaikat Jibril di hadis riwayat Al-Hakim di Al-Mustadrak, bu'dan liman dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Keterlaluan, enggak tahu balas budi, keterlaluan, jauh dari rahmat Allah. Umatmu yang disebutkan namanya namun tidak mampu bersalawat kepadamu. Bahkan dalam salawat pun Nabi masih memohon kepada Allah, berikan 10 kali lipat ya Allah dari apa yang dia katakan. Man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi asyra salawat. Di mana keindahannya? Di dunia sudah tidak bertemu, di akhirat tidak berjumpa. Kerugian yang luar biasa nastapanya. Karena itu ayo kita saling bantu juga dari tauhid, bantu agim, bantu dengan doa, bantu dengan apa yang kita bisa maksimalkan. Doakan para ustadz bisa bersatu. Jangan pernah mengharapkan saudara kita justru terlempar ke dalam neraka. Kalau ada yang kurang, bantu, jangan celah, doakan, dorong, dan semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, jam 9. Mudah-mudahan apa yang diungkapkan beliau menjadi jalan kita termotivasi untuk lebih merindukan perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Dunia hanya mampir sebentar. Mari kita perbaiki sholat kita, ibadah kita, tepat waktu berjamaah di masjid. Dan pada saat yang sama mari kita bermujahadah seperti yang disampaikan tadi, untuk melakukan lawan dari keburukan. Mudah-mudahan dengan mujahadah itu Allah memberikan kepada kita qalbun salim, hati yang sehat, yang bisa menjadi jalan kita berjumpa dengan Allah, juga jalan kita berjumpa dengan Rasulullah. Jazakallah khair Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Teman-teman sekalian, saya kira terima kasih diberikan kesempatan. Semoga dan keluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarga pesantren Darut Tauhid mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin mengajak terakhir, kita sekali lagi jangan lupakan untuk bersinergi dalam kebaikan. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khair.
Saya mohon maaf jikalau sampai dengan malam ini ada banyak hal yang tentunya sebagai manusia banyak kekurangan, kesalahan. Silahkan kalau ada yang kurang berkenan Anda sampaikan. Kalau ada yang harus diperbaiki, saya insyaAllah akan perbaiki dengan berbesar hati. Kalau saya punya hutang disampaikan supaya saya lunasi. Saya tidak minta apapun, mohon doakan pada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya dan kedua orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, kita doakan baik di depan maupun dalam ketersembunyian kepada khususnya Ustadz Adi Hidayat, keluarganya, guru-gurunya, orang tuanya, dan juga ustadz-ustadz yang lain supaya dilindungi oleh Allah dari segala sesuatu yang akan tergelincir dan menggelincirkan, dan semoga diberikan istiqomah. Kita doakan semoga beliau menjadi kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang baik, terima kasih. Kami mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada di Darut Tauhid ini. Sampai jumpa pada takdir yang akan datang. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.